Padahal pacarku telah membangkitkan kekuatan monster purba macan putih. Tapi dia malah tidak mengizinkanku menungganginya sekalipun. Bahkan dia langsung memutuskan aku saat itu juga. Aku sudah mengingatkannya baik-baik untuk menunggu sampai aku selesai membangkitkan kekuatan, baru membuat keputusan. Tapi dia malah mengejekku, bilang kalau aku bahkan tidak pantas untuk menjilati sepatunya. Aku tidak membantah perkataannya, melainkan memilih untuk membungkamnya dengan kekuatanku. Tapi saat aku meletakkan tanganku di bola kebangkitan itu justru tidak memancarkan seberkas cahaya pun. Melihat itu, teman-teman sekelas menertawakanku karena tidak tahu diri. Para guru juga menggelengkan kepala mereka. Tapi di saat berikutnya, terdengar suara guntur yang menggelegar di langit. Sebuah pusaran emas tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhku. Guru yang ada di sampingku terlihat sangat antusias. Fenomena seperti ini sudah pasti adalah bakat tingkat SSS. Sesaat kemudian, muncul sebaris tulisan di bola kebangkitan. Qin Feng, penjinak monster. Bakat tingkat SSS. Asal mula segalanya. Berita ini seketika menggemparkan semua orang di sana. Kepala sekolah bahkan sampai berlari pontang-panting dari kantornya menuju ke lapangan. Sambil berlinang air mata, dia bergumam. Federasi kita punya harapan untuk bangkit kembali. Ini benar-benar berkah dari langit untuk umat manusia. Sementara itu di bawah panggung, mantan pacarku, Liu Ruyan, terlihat sangat syok. Dia tidak menyangka pembalasannya akan datang secepat ini. Bahkan sebelum dia sempat berpikir bagaimana cara untuk mendapatkanku kembali. Banyak sekali gadis yang maju dan mengelilingiku. Mereka ingin membuat kontrak denganku. Mereka bahkan berkata bisa menjadi tipe dewasa ataupun imut, dan juga bisa ditunggangi. Ternyata, ini adalah era para penjinak monster. Tapi yang mereka jinakkan bukanlah monster, melainkan para gadis. Semua gadis akan melalui proses kebangkitan kekuatan sebelum mencapai usia dewasa. Membangkitkan garis keturunan di dalam tubuh mereka dan berubah menjadi berbagai macam monster buas. Sementara para laki-laki membangkitkan kekuatan untuk menjadi penjinak monster. Mereka membuat kontrak dengan para gadis untuk menjadi rekan. Tapi begitu seorang gadis membangkitkan garis keturunan monster buasnya, dan tidak membuat kontrak dengan seorang penjinak monster, dia akan perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Lalu menjadi monster buas yang hanya tahu cara membantai. Saat ini, aku sudah menjadi incaran semua orang. Banyak sekali gadis yang berebut untuk naik ke panggung kebangkitan. Sementara itu, Liu Ruyan langsung menerobos kerumunan dan berteriak dengan marah. Kalian para cecunguk, enyah kalian semua. Kak Qin Feng mau membuat kontrak. Dan itu kontrak dengan aku yang peringkat S. Sekarang panggilnya Kak Qin Feng, ya? Bukankah sebelumnya kamu terus memanggilnya pecundang? Tapi di saat berikutnya, Liu Ruyan melepaskan aura monster peringkat S. Seketika, para gadis itu langsung terdiam. Melihat itu, aku berkata dengan nada mengejek. Kamu juga mau? Memangnya pantas? Tapi Liu Ruyan melipat kedua tangannya di dada, dan berkata padaku dengan dingin seolah sedang bersedekah. Qin Feng, kamu jangan kelewatan. Aku sekarang sudah bersedia menandatangani kontrak denganmu. Memangnya kamu mau apa lagi? Kata-kata Liu Ruyan membuat semua orang yang ada di sana terdiam. Bisa tidak sih dia melihat situasinya? Sekarang itu kamu yang memohon padanya untuk mengontrakmu. Aku tertawa dingin dan tidak lagi memedulikannya. Aku menoleh untuk melihat gadis yang sedang berjalan ke atas panggung. Siapa sangka, dengan sekali lihat, aku langsung mengumpat. Karena aku melihat seekor gagak berkaki 3. Apakah itu gagak emas berkaki 3? Liu Ruyan melihatku mengabaikannya, dan langsung menggetakkan giginya karena marah. Gadis yang berjalan ke atas panggung itu mengenakan gaun panjang berwarna biru muda. Wajahnya sangat cantik dan sempurna, bagaikan peri yang keluar dari dalam lukisan. Gadis itu bernama Yue Qingshui. Nilainya menduduki peringkat pertama di antara semua siswa di sekolah. Dia adalah sosok idaman di hati banyak orang. Tapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa itu semua hanyalah angan-angan yang dipaksakan orang lain padanya. Dia adalah seorang anak yatim piatu. Diadopsi saat berusia 6 tahun. Dan orang yang mengadopsinya tidak menganggapnya sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah barang yang bisa diperjualbelikan kapan saja. Dia selalu ingin melarikan diri. Karena itu, Yue Qingshui saat ini menggenggam erat ujung bajunya dengan sangat gugup. Ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk mengubah takdir. Dia berjalan perlahan ke atas panggung. Untuk satu langkah ini, dia telah mengorbankan seluruh waktunya. Dia tidak berani berharap terlalu banyak. Asalkan peringkat D saja sudah cukup. Yue Qingshui perlahan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas bola kebangkitan. Selama peringkatnya D ke atas, dia bisa terbebas dari keluarga itu. Aku mohon. Dia berdoa dalam hatinya. Namun, bola kebangkitan itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Melihat itu, sang guru mengerutkan kening dan merasa sangat disayangkan. Anak sehebat ini ternyata tidak bangkit. Tepat saat sang guru akan mengumumkan hasilnya, titik-titik cahaya cemerlang di dalam bola kebangkitan tiba-tiba menyebar. Sinar hitam pekat tiba-tiba muncul. Kegelapan tak tertandingi itu melesat lurus ke angkasa. Hati Yue Qingshui dipenuhi kegembiraan. Mungkin masih ada harapan. Namun, perkataan guru selanjutnya langsung menghancurkan semua angan-angannya. Yue Qingshui, garis keturunan binatang buas. Gagak berkaki 3. Peringkat rendahan. Begitu sang guru selesai berbicara, sebuah sangkar besi jatuh dari langit, mengurung Yue Qingshui dengan erat. Yue Qingshui langsung putus asa seolah-olah kiamat telah tiba. Dia terduduk lemas di tanah. Ini adalah sangkar khusus yang dibuat untuk mengurung binatang buas. Ini juga merupakan persiapan wajib untuk setiap upacara kebangkitan. Meskipun biasanya jarang digunakan, namun keberadaannya tetap diperlukan. Sementara teman-teman sekelas yang dulu selalu menjilatnya, kini ramai-ramai menertawakannya karena ternyata dia adalah binatang buas rendahan. Sial sekali nasibnya. Hehe, seorang jenius ternyata hanya seperti ini. Sayang sekali. Kalau saja peringkatnya D.
Dengan penampilannya yang luar biasa, dia masih bisa mencari seorang pengendali binatang peringkat E. Tapi kalau rendahan, bahkan jika diberikan padaku untuk jadi pelayan penghangat ranjang pun aku tidak mau. Yue Qingxue memeluk tubuh mungilnya dengan lengan rampingnya. Sebuah kekuatan tak terkendali mengamuk di dalam tubuhnya. Detik berikutnya, bulu-bulu hitam muncul dari kulitnya yang putih bersih. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi seekor gagak yang jelek. Seekor ki berkaki 3. Melihat ini, cemoohan para murid di bawah semakin keras. Lagi pula, tidak ada yang lebih dramatis daripada jatuhnya seorang jenius. Seketika, berbagai macam hinaan pun datang bertubi-tubi. Cepat bunuh dia. Bagaimana kalau dia mengamuk di sini? Seharusnya dieksekusi secepatnya. Percuma saja dikurung. Orang tuaku dibunuh oleh monster-monster buas rendahan yang mengamuk ini. Perkataan anak laki-laki itu memprovokasi orang-orang yang awalnya tidak menyukai monster buas rendahan. Suara-suara yang menuntut untuk membasminya pun semakin kencang. Yue Qingxue tidak mengerti kenapa jadi seperti ini. Monster buas rendahan tidak bisa diikat kontrak. Pada akhirnya hanya akan ditelan oleh kebuasan yang terbangun. Berubah menjadi binatang buas yang hanya tahu cara menghancurkan. Inilah asal-usul monster buas. Ini juga salah satu alasan kenapa para gadis yang membangkitkan garis keturunan monster buas perlu menandatangani kontrak dengan seorang master binatang. Kontrak itu seperti sebuah belenggu yang mengunci takdir mereka dengan erat. Di saat garis keturunan monster buas memberi mereka kekuatan, bukankah itu juga merupakan sebuah belenggu? Kepala sekolah yang ada di sampingnya segera maju dan berhasil menenangkan para murid yang gelisah. Dari sudut pandang moral, kita tidak akan dan tidak seharusnya mengeksekusi seorang rekan yang masih hidup. Tapi kalian tenang saja. Dia akan dikirim ke dalam kandang binatang. Tidak akan membahayakan keselamatan nyawa kalian semua. Mendengar perkataan kepala sekolah, barulah semua orang bisa bernapas lega. Kandang binatang. Mendengar dua kata itu, tubuh mungil Yue Qingxue sedikit bergetar. Dia tahu betul apa arti dua kata itu. Itu artinya, dia akan dipenjara seumur hidup di dalam ruangan yang gelap gulita, sampai kehilangan akal sehatnya, lalu mati. Awalnya, saat dia tahu bahwa dirinya adalah monster buas rendahan, dia sudah menerima takdirnya. Tapi dia tetap tidak mau pergi. Secara tidak sadar, dia melihat orang-orang di bawah panggung. Tapi dengan cepat dia menarik kembali pandangannya. Kenapa dia bisa serakah begitu? Orang itu kan jenius yang punya bakat luar biasa. Sementara dia adalah monster buas yang hina, jelek, dan rendahan. Tapi di saat inilah, aku justru berjalan lurus ke arah Yue Qingxue. Melihat itu, semua orang menyuruhku untuk tidak mendekat ke sana. Kak Qin Feng, turun. Si monster jelek itu akan diam. Dia bukan monster seperti yang kalian katakan. Memangnya apa salah dia? Dia jelas-jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya karena dia membangkitkan garis keturunan rendahan yang kalian bilang itu. Memangnya itu bisa dia tentukan sendiri? Setiap pertanyaanku yang menusuk, membuat orang-orang yang terbawa suasana itu menundukkan kepala. Bahkan membuat Yue Qingxue mengangkat kepalanya yang tertunduk begitu rendah. Kemudian, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Aku datang menaiki anak tangga selangkah demi selangkah. Dia tidak ditinggalkan oleh semua orang. Setiap langkahku, seolah-olah mendarat tepat di jantungnya. Harapan yang begitu didambakan, benar-benar menjadi kenyataan saat ini. Kesatrianya benar-benar datang. Tetapi guru di bawah sana berteriak dengan marah. Qin Feng, kamu sudah gila, ya? Yue Qingxue berkata padaku sambil menangis. Kembalilah. Kamu datang ke sini, aku benar-benar terharu. Tempat ini bukan untukmu. Namun hatinya masih berharap agar aku tetap di sini. Dia tidak mau mati secara tragis di dalam kurungan. Aku berteriak keras. Tidak ada yang namanya boleh datang atau tidak. Aku hanya tahu aku datang untuk menandatangani kontrak. Aku melihat burung yang terkurung di atas panggung. Tak ayal, sebersit kesedihan muncul di hatiku. Kepala sekolah Li yang sejak tadi memperhatikan dari samping, tiba-tiba teringat sesuatu dan membentak. Lancang. Di dunia ini ada sebuah pengetahuan umum yang diketahui semua orang. Seorang penjinak binatang hanya bisa mengikat kontrak dengan satu gadis monster buas. Oleh karena itu, saat membangkitkan bakat penjinak binatang tingkat SSS, aliansi akan memberikan perlindungan khusus dan memilih gadis-gadis berbakat dari seluruh negeri untuk berkontrak dengannya. Ini adalah hak istimewa, juga merupakan kehormatan bagi sekolah mereka. Kalau sampai jenius muda di hadapannya ini benar-benar berkontrak dengan si tak berguna ini, maka dia tidak akan bisa berkontrak dengan binatang buas lainnya. Hal seperti ini sama sekali tidak boleh terjadi. Jenius yang akhirnya muncul di sekolah ini, kalau sampai hancur begitu saja, maka dia akan menyesal seumur hidupnya. Dia akan menjadi pendosa bagi seluruh dunia. Tidak, pendosa bagi seluruh umat manusia. Kepala sekolah berlari kencang ke arahku. Tapi semuanya sudah terlambat. Upacara kontrak sudah dimulai. Sebuah lingkaran sihir raksasa menyebar dari pusat diriku, menyelimuti Yue Qingxue di dalamnya. Lingkaran sihir yang megah terbuka, menyingkirkan semua orang yang tidak terkait dengan kontrak. Ini adalah kontrak yang diakui oleh langit, bumi, dan bintang-bintang. Juga kontrak yang hanya dimiliki oleh penjinak binatang tingkat SSS. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Tapi setelah itu terdengar suara-suara ejekan. Kalau anak ini benar-benar berkontrak dengan binatang buas rendahan itu, maka habislah dia. Seluruh hidupnya akan hancur. Memangnya kenapa kalau punya bakat tingkat SSS, berkontrak dengan sampah, hasilnya tetap saja sampah. Berbeda dengan para siswa yang menertawakan kemalangannya. Para guru di sekolah menjadi panik. Ini adalah prestasi. Dia adalah harapan sekolah ini. Nak, jangan melakukan hal bodoh. Qin Feng, aku perintahkan kamu untuk segera turun sekarang. Apapun yang kamu mau akan aku kabulkan. Bukankah hanya wanita cantik saja? Nanti akan kucarikan beberapa untukmu.
Kepala sekolah sangat menyesal dalam hatinya. Kenapa tidak menghentikannya lebih awal? Kalau kamu mau berkontrak, seluruh negeri bisa kamu pilih sesukamu. Kenapa harus terpaku pada satu orang saja? Qin Feng, turun kamu. Yang seharusnya kamu ikat kontrak itu aku, bukan si pecundang itu. Liu Ruyan dengan marah memukul-mukul penghalang upacara. Dasar bodoh. Bisa-bisanya kamu lebih memilih mengikat kontrak dengan seorang pecundang daripada mengikat kontrak denganku. Apa kamu sedang membalas dendam karena aku yang minta putus? Sialan. Qin Feng, turun. Aku memaafkanmu. Aku tidak jadi putus denganmu. Teman-teman sekelas di sampingnya hanya bisa menatap Liu Ruyan tanpa berkata-kata. Sementara itu, aku tidak menghiraukan orang-orang di luar. Sebaliknya, aku berjalan selangkah demi selangkah menuju Yue Qingshui. Melihat gagak berkaki 3 yang terkurung di dalam sangkar, aku tersenyum lembut dan mengulurkan tanganku. Maukah kamu mengikat kontrak denganku dan menjadi partnerku? Yue Qingshui menatap dengan tatapan kosong. Air matanya menetes satu persatu. Dia tidak menyangka akan ada orang yang benar-benar mau mengikat kontrak dengan dirinya yang begitu tidak berguna. Dia ingin mengulurkan tangannya. Dia ingin hidup. Dia tidak mau pergi ke kandang hewan buas. Tapi di detik berikutnya, tiba-tiba terdengar raungan penuh amarah dari bawah panggung. Yue Qingshui, apa kamu berniat menghancurkannya? Satu kalimat itu membuat tangan yang terulur karena hasrat itu berhenti di udara. Yue Qingshui tidak menggenggam tangan itu. Benar juga. Aku tidak boleh menghancurkannya. Kalau dia mengikat kontrak dengan monster buas rendahan sepertiku, maka hidupnya akan hancur. Aku tidak boleh menghancurkan masa depan orang lain demi diriku sendiri. Tangannya yang terulur perlahan-lahan ia turunkan. Dia tidak seharusnya mengharapkan apapun. Tepat pada saat itu, tiba-tiba dia merasakan kehangatan saat tangannya digenggam. Tangan orang itu terasa sangat hangat. Seharusnya aku menepis tangannya. Tapi dia mendambakan kehangatan ini dan tidak melawan. Lihat aku. Suaraku yang lembut terdengar di telinganya. Kamu bukanlah monster rendahan. Kamu adalah monster dari zaman kuno. Kamu bukanlah sampah. Kalau mau dibilang tidak pantas, seharusnya aku yang tidak pantas untukmu. Atau jangan-jangan kamu tidak suka padaku. Tapi mendengar kata-kataku yang lembut, Yue Qingshui menjadi semakin yakin untuk tidak membuat kontrak denganku. Dia mendambakan kehangatan selama 0,1 detik itu. Lalu melepaskan tanganku. Dia meringkuk di sudut. Menggunakan bulu hitamnya yang jelek itu, menutupi wajahnya yang jelek karena menangis. Ejekan dari teman-teman sekelas tidak pernah berhenti terdengar. Hahaha. Produk rendahan ini benar-benar tahu diri. Ya, aku marah dan menyuruh orang-orang ini diam. Kalian semua di hadapanku. Bahkan tidak sebanding dengan sehelai bulu Qingshui. Dia itu monster kuno, gagak emas. Mana bisa dibandingkan dengan monster biasa seperti kalian. Tapi pada saat ini, karena sudah terlalu lama tidak menandatangani kontrak, formasi sihir mulai runtuh secara bertahap. Kalau formasi sihirnya hilang, maka aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk menandatangani kontrak dengan gadis di hadapanku ini. Aku melihat Yue Qingshui yang terkunci di dalam sangkar. Aku mengeluarkan pisau kecil dan langsung menyayat pergelangan tanganku. Kalau kamu tidak mau membuat kontrak denganku, aku akan mati di sini. Melihat itu, Yue Qingshui melompat ke depan, ingin menutupi lukaku. Tapi sayap hitamnya sama sekali tidak bisa melakukannya. Aku ingin membuat kontrak denganmu. Justru karena kamu memiliki garis keturunan monster rendahan, makanya aku mau kontrak denganmu. Bagaimana denganmu? Yue Qingshui bergumam. Aku ingin bersamamu. Aku ingin terus hidup. Seumur hidupku ini, aku adalah milikmu. Begitu kata-kata itu terucap, seberkas cahaya yang menyilaukan melesat lurus ke langit. Kontrak selesai. Kepala sekolah berlutut di tanah dengan putus asa. Kali ini habislah sudah. Aku memegang tangan Yue Qingshui. Sayap hitam legamnya mulai rontok, lalu menyatu kembali menjadi gaun sayap hitam legam. Membungkus tubuh mungil Yue Qingshui yang indah, membuat lekuk tubuhnya terlihat lebih menawan. Sepasang mata hitam legamnya saat ini berubah menjadi warna emas yang cemerlang, bagaikan bintang paling terang di langit malam. Api yang membara menerangi wajahnya yang sangat cantik. Aku menoleh ke belakang dan meminta Yue Qingshui untuk keluar. Yue Qingshui mengangguk dengan malu-malu. Pada saat yang sama, dia juga mengambil keputusan di dalam hatinya untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepadaku selama-lamanya, tanpa penyesalan. Bahkan jika saat ini aku menyuruhnya mati, dia tidak akan ragu sedikit pun. Dia berdiri dan mengulurkan tangan untuk menyentuh sangkar. Di bawah tatapan terkejut semua orang, dalam beberapa detik, sangkar itu meleleh menjadi besi cair. Sangkar gadis terlarang itu runtuh seketika. Api emas yang menyala-nyala itu bagaikan matahari, menghalau kegelapan yang selama ini menyelimuti hati gadis itu. Orang-orang di bawah panggung hanya merasakan suhu di sekitar mereka tiba-tiba naik. Jelas-jelas sekarang bukan musim panas, tapi terasa sepanas di dalam kukusan. Yue Qingshui saat ini, bagaikan bidadari yang turun dari surga, begitu memesona. Wajah Liu Ruyan terlihat sangat masam. Kedua tinjunya terkepal erat. Qin Feng, kamu akan membayar semua perbuatanmu hari ini. Aku tersenyum acuh tak acuh, menarik tangan kecil gadis itu dan berjalan menuruni panggung kebangkitan. Melihat itu, Liu Ruyan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Seketika berubah menjadi macan putih Netherworld, membuka mulut besarnya dan menerkamku. Kepala sekolah dan para guru di samping terkejut, ingin menghentikannya tetapi semuanya sudah terlambat. Macan putih Netherworld tingkat S. Meskipun baru saja bangkit, kekuatannya setara dengan prajurit puncak tingkat 1. Orang biasa sama sekali bukan tandingannya. Namun, detik berikutnya, semua orang terbelalak. Liu Ruyan malah terlempar seperti layangan putus, jatuh dengan keras ke tanah. Semua orang yang melihat ini sangat terkejut. Mereka menatapku dengan tidak percaya. Tadi, Yue Qingshui langsung mengulurkan tangannya di udara dan menangkapnya.
langsung menangkap Liu Ruyan dari udara, lalu melemparkannya dengan keras ke langit. Tindakan Yue Qingshui ini membuat semua orang tercengang. Padahal, Liu Ruyan adalah monster level S. Kamu tidak boleh menindas Kakak Qin Feng. Yue Qingshui berdiri di depanku. Wajahnya sedingin es. Aura dinginnya menyebar. Suaranya sangat lemah. Tapi terdengar tekad yang tidak bisa dibantah. Sebuah tekanan yang jauh melampaui level S. Seolah-olah tekanan dari zaman kuno menyelimuti hati mereka. Membuat detak jantung mereka melambat. Tekanan yang sangat menakutkan. Aku menatap gadis di depanku. Hatiku terasa hangat. Aku mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas kepalanya. Sudah. Ayo kita pergi. Tidak perlu pedulikan mereka. Saat berhadapan denganku, Yue Qingshui bersandar manja di pelukanku seperti anak kucing. Perlahan meninggalkan sekolah Tianyi. Sementara para murid di bawah panggung masih belum bisa tenang. Liu Ruyan ternyata kalah. Bukankah dia monster berkualitas rendah? Kenapa dia bisa begitu kuat? Beastmaster level SSS memang berbeda. Ini terlalu berlebihan. Aku iri sekali. Aku juga mau kontrak dengan Beastmaster level SSS. Sementara itu, bulu hitam putih Liu Ruyan yang terbaring di tanah memudar, dan dia kembali ke wujud manusianya. Dalam hatinya, dia membenci Qin Feng dan si Yue Qingshui itu. Aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Tiba-tiba, ada seseorang dengan penampilan biasa. Seorang tuan muda yang berpakaian mewah, mengulurkan tangannya kepada Liu Ruyan. Maukah kamu membuat kontrak denganku? Aku Sulin. Meskipun aku hanya memiliki bakat master binatang level A, tetapi aku bisa memberimu sumber daya yang tak terhingga. Memangnya kamu pantas? Wajah Liu Ruyan penuh dengan ekspresi jijik. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan dia tersenyum. Kalau kamu bisa membantuku membereskan Qin Feng dan Yue Qingshui, aku mungkin bisa mempertimbangkannya. Ini. Shulin menunjukkan ekspresi ragu. Setelah berpikir matang-matang, dia pun setuju. Kalau itu adalah master binatang level SSS biasa, dia benar-benar tidak akan berani memprovokasinya. Tetapi seorang master binatang dengan binatang buas rendahan yang tak berguna, tidak peduli seberapa berbakat atau jeniusnya dia, tetap saja seorang pecundang. Dia pun langsung menyanggupinya. Dan aku sama sekali tidak tahu tentang semua ini. Aku sedang berjalan-jalan dengan Yue Qingshui di jalan setapak berbatu. Ingat ya, besok pagi, kita pergi bersama ke Asosiasi Master Binatang untuk sertifikasi. Meskipun Yue Qingshui mengangguk dengan patuh, tetapi matanya dipenuhi rasa enggan untuk berpisah. Dia sangat ingin mengucapkan kalimat itu. Bolehkah aku pergi ke rumahmu? Karena dia benar-benar tidak ingin kembali ke rumah orang tuanya. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak mengatakannya. Benar saja. Begitu tiba di rumah, dia disambut oleh tamparan dari ibunya. Dasar anak sialan. Sia-sia saja aku membesarkanmu. Ternyata binatang buasmu itu rendahan. Padahal kukira karena kamu begitu cantik, kamu bisa membangkitkan binatang buas jenis kucing dan bisa dijual dengan harga mahal. Beginikah caramu membalas budiku? Bukan. Yue Qingshui memegangi wajahnya yang memerah, mencoba menjelaskan. Adik Yue Qingshui. Yue Qian. Berseru dari samping. Kenapa orang-orang dari kandang buas tidak menangkap dan membawamu? Aku sudah membuat kontrak dengan seseorang. Yue Qingshui ingin mengatakan sesuatu. Ibu. Siapa ibumu? Tahu begini, seharusnya aku tidak memungutmu dulu. Kamu mau menipu siapa? Monster buas rendahan sepertimu. Bisa membuat kontrak dengan siapa? Jangan-jangan kamu kabur dari suatu tempat. Ya. Yue Qiannya juga berkata dari samping. Cepat lapor polisi. Kalau tidak, nanti gadis sialan ini akan berubah menjadi monster buas dan memakan kita. Melihat keluarganya di hadapannya, Yue Qingshui berkata dengan getir dan menertawakan dirinya sendiri. Di mata kalian, apakah aku begitu tidak berharga? Dasar anak tidak tahu diuntung. Kamu kabur ke sini hanya untuk mencelakai kami. Selesai bicara, Ibu Yue mengeluarkan ponsel dari sakunya. Aku akan menelepon sekarang juga. Menyuruh orang dari kandang monster datang menangkapmu. Mendengar kandang monster, Yue Qingshui menjadi panik. Dirinya yang sekarang sudah tidak peduli lagi. Tetapi, kalau sampai ini menyusahkannya, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri sampai mati. Dia segera berlari ke depan. Jangan. Aku tidak mau menyusahkan Kak Qin Feng. Tapi tak disangka, sang ibu berteriak dengan wajah geram. Dasar gadis liar. Sudah punya laki-laki lain di luar. Ya. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparnya. Yue Qingshui memejamkan matanya. Namun, rasa sakit yang dia duga tidak kunjung datang. Aduh. Bocah sialan, sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Mendengar suara itu, Yue Qingshui membuka matanya. Dia melihat orang yang selalu dia impikan. Kesatrianya. Aku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Atau kamu lebih memilih kembali ke rumah seperti ini? Dan tidak mau pulang bersamaku? Bukan seperti itu. Yue Qingshui panik. Ia buru-buru menjelaskan. Aku hanya takut merepotkanmu. Aku meraih tangan Yue Qingshui yang ramping dan putih sambil tersenyum. Tidak ada yang namanya merepotkan. Bagaimanapun juga, kamu adalah partnerku. Kak Qin Feng. Sungguh. Terima kasih. Yue Qingshui menyeka air mata di sudut matanya. Hidupnya belum pernah sebahagia ini. Sialan. Bocah tengik, mau sampai kapan kau pegang tangannya? Bibi itu sangat marah, tubuhnya langsung membesar. Seketika berubah menjadi seekor cita. Ia mengangkat cakarnya yang tajam dan berteriak marah. Akan kubunuh kau, bocah tengik. Namun, detik berikutnya, bibi itu justru terpental oleh lengan emas. Hingga terguling belasan kali di tanah baru berhenti. Siapapun itu, aku tidak akan membiarkannya menyakiti Kak Qin Feng. Mata emasnya menatap tajam ke arah bibi itu.
Bulu hitam legamnya berubah menjadi gaun yang berkibar. Saat ini, Yue Qingshui tidak lagi lemah. Bibi itu berbaring di tanah menunjuk Yue Qingshui. Dia ingin bangkit. Tetapi saat ini tubuhnya menolaknya. Seolah-olah melihat keberadaan yang menakutkan. Kekuatan garis keturunan monster buas cita kelas B miliknya merasa takut. Dia tidak terima. Ini hanyalah monster buas berkualitas rendah. Kenapa bisa menekannya? Dia ingin berdiri. Tapi semakin dia ingin melawan, tekanan itu menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, Bibi Yue kehilangan kemampuan untuk bergerak. Aku menatap Yue Qingshui di hadapanku dengan lembut. Maukah kamu pulang bersamaku? Yue Qingshui mengangguk patuh, tanpa ragu-ragu. Rumah yang aku tinggali ada di pinggir kota, jauh lebih jauh dari rumah Yue Qingshui. Di kota seperti ini, semakin dekat lokasi ke pusat kota, berarti statusnya semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Dan karena aslinya aku seorang yatim piatu, statusku sudah bisa dibayangkan. Setelah berjalan beberapa saat, aku pun menghentikan langkahku. Melihat ke tembok tinggi yang menjulang ke awan yang terlihat hanya dengan mendongak. Umat manusia juga melalui tembok tinggi inilah, menahan ancaman yang datang dari dunia luar. Di luar tembok tinggi ada binatang buas yang kehilangan akal. Ada juga iblis. Dan juga bencana-bencana berjalan itu. Teknologi manusia tidak bisa melukai mereka sedikit pun. Hanya para master binatang buas. Makhluk yang hanya bisa dibunuh oleh binatang buas. Tak lama kemudian, aku sampai di depan pintu rumahku. Aku melihat Yue Qingshui yang saat ini terlihat canggung dan sangat gugup. Aku tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku seorang yatim piatu. Aku tinggal sendirian. Kamu tidak perlu khawatir." Yue Qingshui menundukkan kepalanya. Pipinya sedikit memerah. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di dalam satu ruangan. Sambil terus berpikir, leher jenjang Yue Qingshui mulai memerah. Kepalanya seolah mengeluarkan uap seperti mesin uap. Dia berpikir, pakaian dalam yang kupakai hari ini, apakah terlalu biasa saja? Ya, coba tadi aku pakai yang lebih bagus. Namun, saat dia melangkah masuk dengan penuh harap, dia membeku. Aku juga terpaku. Saat ini, kamar itu dipenuhi dengan tumpukan sampah dan sangat berantakan. Sulit membayangkan ini adalah tempat tinggal manusia. Aku juga lupa kalau ini adalah kamar pemilik tubuh sebelumnya. Sambil menggaruk kepala, aku berkata dengan sedikit malu, "Hahaha. Agak berantakan, ya? Tidak, kok." Yue Qingshui melambaikan tangannya, lalu menyingsingkan lengan bajunya. Senyum bahagia terpancar di wajahnya. "Biar aku yang bersih-bersih." Aku mengangguk lalu berkata, "Biar aku yang masak." Tapi Qingshui malah berkata, "Biar aku saja. Tolong, biarkan aku yang melakukannya. Kalau tidak, aku akan merasa sangat tidak berguna." Aku mengangguk pasrah. Karena bosan, aku mulai memeriksa bakatku sendiri. Sejak bangkit, aku belum melihatnya dengan saksama. Seiring dengan aktifnya bakat sumber asal segala sesuatu, sebuah panel data kuno muncul di depan mataku. Nama. Peringkat. Tingkat 9. Tahap 0. Kulit bersama. Bakat. Sumber asal segala sesuatu level SSS. Kecocokan segala sesuatu level SSS. Resonansi asal. Sumber asal segala sesuatu. Level SSS. Kecocokan segala sesuatu. Resonansi asal. Seperti dugaanku, aku masih punya 2 bakat lainnya. Hanya saja karena bola pengujinya hancur, membuatku tidak bisa melihat 2 bakat lainnya sebelumnya. Sumber asal segala sesuatu adalah dalam bentuk data. Untuk menyajikan esensi dari segala sesuatu, kecocokan segala sesuatu memiliki 3 fungsi. 1. Kecocokan. Bisa 100% cocok secara sempurna dengan semua monster buas. 2. Kontrak. Bisa membuat kontrak tanpa batas. 3. Manfaat balik. Kamu bisa mendapatkan timbal balik yang sesuai dari makhluk yang terikat kontrak denganmu, juga tanpa batas. Setelah selesai melihat milikku, aku mengalihkan pandanganku ke Yue Qingshui yang ada di dapur. Sesaat kemudian, panel kuno itu muncul. Yue Qingshui. Garis darah binatang ganas. Garis darah binatang ganas. 3 kaki. Gagak emas berkaki 3. Garis darah binatang ganas. 3 kaki. Status. Garis darah binatang ganas. 3 kaki. Sumber kekuatan asli sangat terkuras. Menerima pratinjau bakat di Stamer. 2,40. Dipengaruhi sumber kekuatan alam semesta. Sedang pulih secara perlahan. Ditetapkan sementara sebagai peringkat B. Bakat peringkat surgawi kebal api. Kebal api peringkat SSS. Kebal terhadap semua serangan api. Pengendalian api peringkat S. Bisa mengendalikan api sesuka hati. Kekuatan super peringkat A. Meningkatkan kekuatan secara drastis. Aku langsung terkesiap. Dengan sumber kekuatan asli yang sangat terkuras saja sudah ditetapkan sementara sebagai peringkat B. Sudah punya 1 SSS, 1 S, dan 1 bakat A. Biasanya, gadis dengan garis darah binatang ganas peringkat B. Punya bakat peringkat A saja sudah luar biasa hebat. Untuk sementara, masih ada sebagian kecil. Ditetapkan sementara, kemungkinannya sekitar 1/10 juta untuk menjadi peringkat S. Kalau nanti, garis darah binatang ganasnya meningkat ke peringkat SSS, bukankah itu akan mengemparkan? Ini terlalu kuat. Benar-benar pantas disebut binatang ganas dari zaman kuno. 30,5/5. Inkarnasi matahari. Gagak emas berkaki 3. Punya kekebalan api saja sudah sangat kuat. Musuh alami bagi monster tipe api. Ternyata, pilihanku memang tidak salah. Lalu, aku melihat atribut umpan balik yang diberikan Yue Qingshui kepadaku. Kebal 50%. Dari serangan api. Bisa mengendalikan api dengan leluasa.
bisa menambah kekuatan. Meskipun semuanya adalah versi yang lebih lemah, tapi ini adalah hasil usahaku sendiri. Akhirnya, aku punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Aku langsung lemas dan ambruk di sofa. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang keras di bokongku. Aku merogoh ke belakangku, dan menemukan sebuah buku. Panduan profesi pengukir tanda. Sederhananya, pengukir tanda adalah profesi untuk mengukir tanda prasasti, yang disebut tanda prasasti. Kalau dijelaskan dengan pengetahuanku di kehidupan sebelumnya, itu seperti semacam rune. Saat bertarung, akan muncul tanda spiritual, untuk menggunakan kekuatan yang melampaui akal sehat. Selain itu, dengan bekerja sama dengan para gadis siluman buas, bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Setelah membacanya sebentar, aku perlahan-lahan memejamkan mata, mengulurkan tangan dan mulai menggambar. Tanpa kusadari, kekuatan spiritualku berkumpul di ujung jariku. Saat jemariku bergerak, garis biru muda terus memanjang dan menyebar. Akhirnya berubah menjadi tanda spiritual berbentuk api. Aku juga tidak menyangka, aku bisa menggambarnya dengan begitu mudah. Yue Qingshui yang berada di sampingku menyadari pergerakan ini. Dia sudah menghentikan apa yang sedang dikerjakannya sejak tadi. Dia menatapku dengan terpana. Tangannya yang mungil menutupi mulutnya, takut menggangguku. Tiba-tiba, tanda spiritual api itu lepas dari kendaliku. Kekuatan spiritualku saat ini tidak cukup untuk menahannya. Tanda spiritual itu tidak terkendali. Tepat saat aku berpikir rumah ini akan menjadi abu, api yang meledak keluar itu berubah menjadi seekor naga yang melingkar di jari Yue Qingshui, bagaikan seekor ular kecil, lalu menghilang tanpa jejak. Kak Qin Feng, kakak hebat sekali. Ternyata Kak Qin Feng seorang pengukir tanda. Ya, wajah Yue Qingshui tampak sangat gembira dengan mata berbinar penuh cinta. Dia mendekatiku dengan wajah penuh kekaguman. Aku baru saja ingin menjelaskan, kalau aku hanya asal menirunya saja, dan masih sangat jauh untuk menjadi pengukir tanda yang sesungguhnya. Yue Qingshui lebih dulu angkat bicara. Anu, apakah Qin Feng mau menggambarnya? Bisiknya dengan pipi yang memerah karena malu. Aku agak malu. Kamu pelan-pelan saja. Aku melihat pemandangan ini dan langsung terpaku. Setelah sadar, aku mengangkat tangan dan mengetuk kepalanya dengan buku. Dasar gadis konyol. Aku bahkan tidak mengerti dasar-dasar tanda ukiran. Bagaimana aku bisa mengukirnya untukmu? Cepat pakai kembali bajumu. Ah. Wajah Yue Qingshui memerah dengan sedikit penyesalan. Tapi, kalau begitu, pertanyaannya adalah, bagaimana Kak Qin Feng bisa menggambar tanda roh api? Jangan-jangan yang tadi itu adalah pertama kalinya Kak Qin Feng menggambar? Yue Qingshui bertanya dengan ragu dan tidak percaya. Aku mengangguk dan berkata, kurang lebih begitu. Aku membacanya di buku dan berpikir untuk mencobanya. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa berhasil. Perasaan tadi masih teringat jelas. Tanganku bergerak begitu saja mengikuti apa yang dia pikirkan. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin. Yue Qingshui berbalik dan menatapku. Kedua tangannya menutupi mulut kecilnya. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Aku langsung terpaku. Yue Qingshui tersadar lalu berbalik. Dia mengambil pakaian di lantai dan bergegas masuk ke dapur. Gadis ini benar-benar polos. Tidak punya rasa waspada sama sekali. Aku khawatir dia akan mudah percaya pada orang lain jika mereka sedikit baik padanya. Aku bukanlah orang yang punya niat buruk. Saat ini, dia menganggapku sebagai penyelamatnya. Aku jadi semakin tidak boleh melakukan hal yang memanfaatkan kesulitannya. Dalam hubungan ini, aku harus menjaga batasan. Dan pada saat itu juga, seberkas cahaya melintas. Aku mendongak dan melihat Yue Qingshui yang membelakangiku. Sesuatu muncul di punggungnya. Itu adalah sebuah gambar. Bukan. Itu adalah tanda prasasti. Aku diam-diam mengingatnya dalam hati. Pada saat yang bersamaan, sebuah bangunan raksasa yang luasnya mencapai ratusan kilometer. Di atas bangunan raksasa dengan struktur setengah lingkaran. Baik itu penilaian, menerima tugas, menukar perbekalan, merekrut orang berbakat, dan lain-lain. Semua yang berhubungan dengan penjinak hewan buas ada di Asosiasi Penjinak Hewan Buas. Saat ini, di dalam gerbang Asosiasi Penjinak Hewan Buas, banyak sekali pemuda dan pemudi yang berjalan masuk. Tujuan mereka hanya ada satu. Penilaian. Berbagai sekolah menengah di kota Qingquan. Penilaian kelulusan akhir semester semuanya dilakukan di Asosiasi Penjinak Hewan Buas. Hasil penilaian akan dicatat di Catatan Ujian Gabungan Asosiasi Penjinak Hewan Buas dan situs web resmi Asosiasi Penjinak Hewan Buas. Catatan Ujian Gabungan Asosiasi Penjinak Hewan Buas di semua zona pertempuran besar, negara-negara terkait dan catatan Ujian Gabungan Asosiasi Penjinak Hewan Buas. Serta berbagai perguruan tinggi juga bisa melihatnya. Berdasarkan hasil penilaian, semua zona pertempuran besar dan perguruan tinggi akan mengirimkan undangan kepada para talenta yang luar biasa. Bisa dibilang, hari ini di Asosiasi Penjinak Hewan Buas setiap tahunnya adalah waktu paling ramai kedua sepanjang tahun. Kamu tanya hari apa yang pertama? Tentu saja kelulusan perguruan tinggi. Hari penilaian itu, lulus dari perguruan tinggi, menentukan pekerjaan, lulus dari sekolah menengah, menentukan perguruan tinggi. Sebenarnya, yang paling penting adalah, setelah penilaian sekolah menengah selesai, akan diterbitkan sertifikat penjinak hewan buas tingkat pemula. Saat itu, aku akan bisa setiap bulan menerima tunjangan dari Asosiasi Penjinak Hewan Buas. Aku sangat bersemangat. Lagi pula, biaya hidup sekarang naik 2 kali lipat. Sedangkan aku tidak punya sumber penghasilan apapun. Kalau tidak punya uang lagi, aku harus tidur di jalanan. Ayo kita pergi. Aku menggandeng tangan Yue Qingshui. Qingshui mengangguk. Hei, baik. Kakak Qin Feng.
Itu. Kita kan hampir seumuran. Tidak perlu panggil aku kakak Qin Feng. Panggil namaku saja sudah cukup. Tapi, aku tidak terbiasa mendengarnya. Baik. Kalau begitu mulai sekarang aku akan panggil kamu Kak Qin. Mulai sekarang panggil aku Qin Shui saja. Qin Shui menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Aku tidak tahu. Apakah itu karena dia memanggil namaku? Atau karena hal lain? Mereka berdua berjalan masuk. Di tengah lobi asosiasi Master Binatang Buas. Berdiri seorang resepsionis. Dia adalah seorang kakak perempuan yang cantik. Di kepalanya juga ada sepasang telinga kucing. Dia adalah binatang buas dari ras kucing. Sangat imut. Bagaimanapun juga, dia kan wajah asosiasi ini. Aku menghampirinya. Resepsionis itu menatapku dengan senyuman dan bertanya. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Ujian Letnan Kolonel. Apakah kamu sudah pernah mendaftar untuk ini? Belum. Tolong daftarkan aku. Boleh tahu nama dan levelnya? Aku. Tingkat 0 level 9. Partnerku. Yue Qingxue. Tingkat 0 level 7. Garis keturunan binatang buas. Gagak emas berkaki 3. Aku sudah memeriksanya. Di dunia ini sama sekali tidak ada informasi mengenai Shan Haijing. Tidak perlu khawatir akan ketahuan. Resepsionis itu mengetik di komputernya. Hanya saja, dia terkejut saat menemukan data makhluk buas itu, karena tidak ada yang bernama Gagak emas kaki 3. Dia seperti teringat sesuatu. Ekor panjang di belakangnya langsung berdiri. Tanpa sadar dia berseru kaget. Makhluk buas rendahan. Suaranya tentu saja menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Makhluk buas rendahan. Kenapa bisa ada di sini? Bukannya seharusnya dikurung di dalam kandang? Apa dia tidak akan menggigit orang? Bagaimana kalau nanti dia mengamuk? Sebaiknya kita lapor polisi saja. Suara-suara seperti itu terdengar silih berganti. Benar saja. Di dunia ini, hampir semua garis keturunan makhluk buas sudah tercatat. Dan yang tidak tercatat, dianggap sebagai makhluk buas rendahan. Kan? Mendengar omongan orang-orang, Yue Qingxue menundukkan kepalanya dengan sedih. Kemari, ke belakangku. Tetaplah di dekatku. Aku menatap resepsionis itu dengan tidak senang. Ada apa? Ada masalah. Hanya karena namanya tidak ada di daftar. Kau langsung menyebutnya makhluk buas rendahan. Itu tidak sopan sekali. Tidak. Resepsionis itu menunduk, dengan wajah penuh penyesalan. Lalu meminta maaf. Maafkan saya yang salah. Boleh saya tahu, apa tingkat garis keturunan makhluk buas ini? Resepsionis itu dengan hati-hati melirik ke sampingku, ke arah Yue Qingxue yang sedang menundukkan kepalanya. Kelas B. Aku bicara mewakili Qingxue. Aku akan segera mendaftarkannya sekarang. 01331-2250. Resepsionis tahu. Hanya Beastamer kelas SS ke atas yang bisa membuat kontrak dengan monster rendahan. Dan Beastamer kelas SS ke atas yang masih begitu muda belakangan ini. Tidak perlu ditebak pun sudah tahu. Beastamer SSS. Ya. Tidak peduli bagaimana masa depannya. Bukanlah orang yang bisa disinggung oleh resepsionis kecil sepertinya. Tapi selalu saja ada orang yang tidak mengerti prinsip seperti ini. Wah, bukankah ini si jenius kita? Sedang apa di sini dengan membawa monster rendahan yang tak berguna itu? Liu Ruyan berjalan mendekat perlahan dan mengejekku. Perkataan Liu Ruyan langsung menyebabkan kegemparan di lobi. Beastamer kelas SSS. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan rumor tentang Beastamer jenius kelas SSS yang membuat kontrak dengan monster rendahan itu benar. Kau dengar itu dari mana? Kamu tidak tahu. Itu kejadian yang terjadi di sekolah Tianyi. Berita seheboh ini sudah tersebar sejak kemarin. Hanya saja tidak kusangka ini ternyata benar. Orang ini bodoh atau bagaimana? Membangkitkan bakat Beastamer kelas SSS. Tapi malah membuat kontrak dengan monster tak berguna. Benar juga, ya. Sekarang dia juga jadi tidak berguna. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di lobi tertuju padaku. Ada yang bingung, tidak mengerti, mengejek. Dan ada juga yang senang melihat penderitaanku. Hei, jangan salah. Yang membangkitkan monster rendahan itu adalah primadona sekolah. Loh, kau tahulah maksudku. Ahaha. Banyak orang menatap Yue Qingxue dengan tatapan mesum. Ternyata begitu. Tapi, apa gunanya cantik? Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Apa yang kalian bicarakan? Kak Qin bukan orang seperti yang kalian bicarakan. Yue Qingxue mengangkat kepalanya. Wajahnya sedingin es. Udara di sekitarnya membeku seketika. Kalian boleh menghinaku. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian menjelek-jelekan Kak Qin. Marah, ya? Liu Ruyan menutup mulut dengan tangannya. Dengan ekspresi sombong. Dia mengejek. Sepertinya kamu sudah dilatih dengan baik, ya? Kamu. Qingxue ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku mencegahnya. Kak Qin. Tidak apa-apa. Aku tersenyum pada Qingxue. Semua orang melihatku masih bisa bersabar dalam situasi ini. Rasa hina mereka semakin menjadi-jadi. Benar saja. Sampah tetaplah sampah. Dia itu jenius Beastamer tingkat SSS. Tahu. Hahaha. Mendengar semua orang menertawakanku, Liu Ruyan terlihat sangat puas. Ini semua sudah dia persiapkan secara khusus. Dan ini baru permulaan. Kau akan menyesal karena menolak untuk berkontrak denganku. Kau akan sangat menyesalinya. Liu Ruyan membatin dengan penuh kebencian. Sulin. Lia. Sukin. Woli. Mataku memancarkan sedikit cahaya, menatap orang-orang yang kembali mengejekku. Sebutkan nama.
Konger, Tang Ming, Lin San, dia, apa yang sedang dia lakukan? Tidak benar. Bagaimana dia bisa tahu namaku? Tadi, dia juga menyebut namaku. Matanya sedikit bersinar saat melihatku. Semua orang merasa ada yang tidak beres. Kalian para pecundang, bersiaplah. Penilaian telah berakhir. Kalian akan menerima undangan satu persatu. Undangan duel. Oh ya, bagi yang baru menjadi Beastamer pemula, tidak bisa dibatalkan. Loh, aku tersenyum licik ke arah mereka. Sekali menolak, maka nilai kalian akan dibatalkan. Ini juga peraturannya. Ini adalah peraturan yang dibuat untuk memberi pelajaran kepada lulusan yang sombong, dan mencegah mereka kabur dari pertarungan. Soal kenapa ada peraturan aneh seperti ini, aku juga tidak mengerti. Tapi itu tidak menghalangiku untuk memberi pelajaran pada bocah-bocah sombong ini. Hahaha. Undangan. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang ini sudah gila, ya? Jangan-jangan dia mau melawan kita semua secara bergiliran. Hanya pecundang ini, Xulin yang berada di samping Liu Ruyan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apa yang baru saja ku dengar? Kau, si pecundang ini, ternyata ingin berduel dengan kami. Kau bilang siapa pecundang? Hah? Ya kamu. Oh, jadi si pecundang ini sedang membicarakanku. Ya, aku terkekeh. Kamu. Xulin yang sadar menjadi sangat marah. Namun, aku tidak memedulikannya dan langsung pergi. Bagus, bagus. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kamu, bukannya kamu mau bertarung? Kalau begitu, akan kubuat kamu puas bertarung. Xulin tersenyum. Lihat saja akibatnya untuk bocah itu. Hahaha. Hanya sampah saja. Memangnya kenapa kalau punya bakat monster master tingkat SSS? Betul. Bakatnya sehebat apapun. Kalau gadis monster buas yang jadi rekannya itu sampah, mau berjuang sekeras apapun tidak akan ada gunanya. Ayo, ayo, ayo. Aku jadi ingin lihat. Di ronde keberapa sampah itu akan dikalahkan. Sekelompok orang itu berkata, sambil berjalan menuju lokasi ujian nomor B. Aku ikut. Kap Chin. Maafkan aku. Sudah mengambil keputusan sendiri. Tidak. King Sue menggelengkan kepalanya. Lalu tersenyum manis kepadaku dan berkata, keputusan Kak Qin adalah keputusanku juga. Lagi pula, aku juga ingin menghajar orang-orang yang menjelek-jelekan Kak Qin. Baiklah, aku tersenyum penuh sayang pada King Sue, sambil mengusap kepalanya dan berkata, kita hajar mereka bersama-sama. Kita buat mereka menunda kelulusan selama setahun. Asosiasi Monster Master. Di atas panggung yang tinggi, di kursi penonton yang mewah, duduklah 3 orang. Dan salah satu dari mereka, tepat sekali, ini kota King Kuan. Wakil penguasa kota, Liu De. Saat ini, dia sedang tersenyum ramah sambil menjelaskan kepada 2 orang lainnya. Hahaha. Komandan Lu, kali ini kau datang di saat yang tepat. Hari ini kebetulan adalah hari ujian kelulusan Letnan Kolonel tahunan kota King Kuan. Kali ini kebetulan ada banyak bibit-bibit unggul. Baiklah. Lu Zhengming melambaikan tangannya, menghentikan ucapan Liu De. Lalu dia menatap pria tua di sampingnya, dan berkata dengan hormat. Guru, entah anak-anak dari kelompok mana yang guru minati. Kita lihat ke sana. Di sana ramai. Pria tua itu mengangguk. Dia berpikir sejenak, lalu menunjuk ke arena ujian lainnya. Melihat ini, Liu De bangkit dan memimpin jalan. Baik, baik, baik. Di sana kebetulan ada seorang gadis dengan garis keturunan monster buas tingkat S. Dijamin tidak akan mengecewakan tuan. Meskipun Liu De terlihat tenang di permukaan, tetapi hatinya bergejolak saat mendengar Komandan Lu memanggil pria tua itu guru. Hatinya sudah bergejolak hebat. Harus diketahui, Komandan Lu Zhengming adalah komandan perbatasan wilayah utara. Di tangannya ada ribuan master binatang. Berbeda dengannya yang hanya wakil penguasa kota tanpa kekuatan nyata. Tingkatannya bahkan beberapa kali lebih tinggi darinya. Dan orang seperti itu ternyata memanggil pria tua di depannya dengan sebutan guru. Sikapnya pun sangat hormat. Ini membuat Liu De tidak bisa berhenti berpikir liar. Saat mereka bertiga tiba di area ujian B, ujian kedua telah berakhir. Millie, lulus ujian keempat Letnan Kolonel. Peringkat T model. Seiring berakhirnya siaran, 2 orang di arena ujian mundur. Liu Ruyan. Xulin melangkah maju. Xulin. Level 7. Tingkat 0. Bakat penjinak hewan kelas A. Liu Ruyan. Level 8. Tingkat 0. Garis keturunan hewan buas kelas S. Harimau putih Nether. Tuan tua. Inilah yang aku maksud. Si jenius itu. Harimau putih Nether, ya? Tidak buruk, tidak buruk. Hanya saja penjinak hewannya sedikit kurang. Lu Zhengming mengangguk. Dengan sedikit senyum di matanya. Pria tua berambut putih itu merasa aneh. Tempat ujian ini agak terlalu ramai. Dan orang-orang tambahan itu, semuanya adalah murid. Mereka tidak bersiap untuk ujian. Untuk apa mereka datang kemari? Pada saat ini, ujian di seberang dimulai. Karena levelnya, babak-babak awal tidak ada artinya. Langsung dimulai dari babak ke-7. Terlihat gerbang terbuka. Seekor beruang besar setinggi 3 meter keluar dari sana. Hanya saja yang aneh adalah, di atas punggung beruang besar itu, tumbuh 3 ular setebal kepalan tangan. Tarinya yang terbuka meneteskan cairan ungu tua. Menatap musuh di depannya dengan ganas. Beruang ular berkepala 3. Melihat ini, Liu Ruyan tidak ragu-ragu. Berubah wujud menjadi harimau putih Nether dan menerjang maju. Pada saat ini,
Beruang ular berkepala 3 juga menyerbunya. Hanya terlihat seberkas cahaya perak melintas. Liu Ruyan sudah berada di dekat lawannya. Cakar tajam di tangannya menebas udara. Sebuah tebasan melengkung mengarah ke leher beruang ular. Tepat saat Liu Ruyan mengira akan berhasil, ular berbisa di belakangnya tiba-tiba menyerang, membelit Liu Ruyan. Dan pada saat ini, beruang ular berkepala 3. Dua kepalan tangan raksasanya menghantam Liu Ruyan dengan keras. Cahaya aneh melintas di mata Liu Ruyan. Pada saat itu juga, Xiulin berteriak kencang, "Ruyan, aku datang untuk membantumu." Mengangkat senjata rohnya, golok besarnya ditebaskan ke arah kepala ular. Serat! Satu kepala ular jatuh. Belum sempat Xiulin merasa senang. Dua ular yang tadinya membelit Liu Ruyan, bagaikan peluru yang ditembakkan, melesat keluar. Tubuh ular itu membelitnya. Salah satu ular bersiap untuk menggigit. "Tolong, Ruyan, selamatkan aku." Xiulin panik. Dia tidak menyangka binatang buas ini akan mengabaikan bahaya, dan melepaskan belitannya pada Liu Ruyan, hanya untuk membunuhnya. Dasar bodoh. Siapa yang menyuruhmu datang? Liu Ruyan sangat murka. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura hitam. Sambil menahan tinju beruang itu, dia merobek leher beruang itu dengan ganas. Terdengar suara krak. Leher beruang itu patah. Darah segar menyembur keluar. Ular yang membelit tubuh Xiulin melonggar. Liu Ruyan tetap saja terlambat selangkah. Xiulin saat ini telah digigit ular berbisa. Nyawanya berada di ujung tanduk. Dia tidak bisa ikut dalam pertarungan selanjutnya. Itu juga berarti kegagalan di level selanjutnya. Di tribun penonton. Sayang sekali. Pertarungan macam apa ini? Pengendali monster itu benar-benar konyol. Bukannya memberi perintah dan bantuan dari belakang, dia malah maju menyerang. Sayang sekali. Gadis itu. Padahal dia punya garis keturunan monster kelas S. Tapi harus terhenti di level ke-7. Benar-benar konyol. Tapi jangan salah. Perlengkapan pengendali monster itu cukup canggih. Kekuatan bertarungnya lumayan juga. Apa gunanya perlengkapan bagus? Tergantung siapa yang menggunakannya. Dia cuma orang bodoh kaya yang tidak punya bakat. Di dunia ini, tidak pernah kekurangan orang yang benci pada orang kaya. Terutama pada anak-anak orang kaya yang kemampuannya tidak sebanding dengan kekayaannya. Sampah tetaplah sampah. Untung saja dia kaya. Seorang pria tertawa kecil. Kalau tidak, si jenius dengan garis keturunan monster kelas S itu, mana mungkin mau berurusan dengan pecundang yang bakatnya cuma kelas A. Mendengar suara dari luar arena, Liu Ruyan menjadi semakin marah. Sialan. Kenapa kamu kesini? Aku lihat kamu dalam bahaya di sini. Xiulin merasa agak sedih. Tadi itu memang sebuah kesempatan. Tentu saja, sebagian alasannya juga karena dia ingin pamer di depan Liu Ruyan. Tapi, makhluk itu tidak memberinya kesempatan. Kalau saja, dalam penilaian, tidak boleh mempersenjatai diri secara berlebihan. Dia juga tidak akan hanya membawa sedikit senjata roh untuk mengikuti tes. Diam. Memangnya monster level ini? Kau pikir aku tidak bisa mengatasinya? Liu Ruyan membentak. Tatapannya begitu dingin. Kau, seorang penjinak monster yang tidak punya kemampuan bertarung. Apa gunanya kau datang ke sini? Sekarang semua ini karena dia. Nilainya jadi terhenti di level ke-7. Aku tidak sengaja. Hosh. Xiulin. Liu Ruyan melewati level ke-7. Peringkat. Seiring dengan berakhirnya suara pengumuman itu, wajah Liu Ruyan saat ini terlihat sangat mengerikan. Xiulin juga disuntik penawar racun oleh staf medis. Dalam hal keamanan, asosiasi penjinak monster masih bisa menjaminnya, selama tidak langsung tewas. Pada dasarnya masih dalam batas aman. Tentu saja, yang wajahnya masam bukan hanya dia, juga ada Liu De yang berada di kursi penonton. Wakil Tuan Kota Liu. Jadi inikah jenius yang kau bicarakan itu? Komandan Lu menatap Liu De dengan senyum mengejek, membuat raut wajah Liu De menjadi semakin buruk. Gadis itu memang. Semua ini salah anak laki-laki itu. Tidak. Komandan Lu memotong perkataannya. Laki-laki itu memang bersalah. Tetapi gadis itu jelas-jelas punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Tapi karena serakah akan kesempatan untuk satu serangan mematikan, dia melepaskan kesempatan untuk menyelamatkan rekannya sendiri. Itulah masalah yang paling fatal. Kalau saja ini adalah medan perang, maka mereka pasti sudah tewas. Monster buas tanpa seorang penjinak model, hanyalah seekor monster buas yang kehilangan akal sehatnya. Tentu saja, dia mungkin berpikir, asalkan dia bergerak cepat, dia bisa membunuhnya sebelum digigit, yaitu membunuh beruang ular berkepala 3. Tapi dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan juga meremehkan serangan nekat monster buas itu. Dari sini juga bisa terlihat bahwa dia kurang memiliki teori tentang monster buas. Masalah ini sangat serius. Ya, Komandan Lu menghela napas. Dalam pertarungan, tidak ada yang lebih penting dari nyawa seorang rekan. Jika kehilangan Beastamer, monster buas akan kehilangan akal sehatnya. Kehilangan perlindungan monster buas, Beastamer juga hanyalah orang biasa. Iya. Liu De mengangguk berulang kali. Setelah saya kembali, saya pasti akan mendidiknya dengan baik. Sebaiknya begitu. Lu Zhengming melirik Liu De, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiao Liu, kamu sepertinya mengabaikan satu hal. Pria tua yang sedari tadi diam di samping tiba-tiba berkata, mohon bimbingannya, guru. Melihat sang guru angkat bicara, Lu Zhengming bertanya dengan ekspresi hormat. Mereka menandatangani kontrak sementara. Sejak awal, mereka sama sekali tidak memiliki kepercayaan. Namanya juga sementara. Lu Zhengming mengangguk. Murid,
Mengerti. Mengenai hal ini, Lu Zhengming tidak merasa terkejut. Para gadis berdarah monster buas tingkat S ke atas itu biasanya tidak akan dengan mudah menandatangani kontrak setara, terutama dengan orang yang levelnya lebih rendah dari mereka. Lagi pula, setelah kontrak setara ditandatangani, kecuali salah satu pihak meninggal, kontrak ini tidak akan pernah hilang. Sedangkan kontrak sementara bisa dibatalkan kapan saja. Dibandingkan dengan ini, yang lebih membuat Lu Zhengming terkejut adalah, guru ternyata bahkan bisa melihat kontrak. Perlu diketahui bahwa kontrak adalah eksistensi yang paling mendekati hukum alam. Mungkinkah guru sudah bersentuhan dengan hukum alam? Ini membuat Lu Zhengming sangat terkejut. Sepertinya Daxia akan memiliki seorang ahli yang tiada tanding lagi. Tingkat 0, level 9. Bakat pengendali hewan tingkat SSS. Yue Qingxue. Tingkat 0, level 7. Garis keturunan hewan ganas tingkat B. Gagak emas berkaki 3. Begitu suara dari ruang siaran selesai, seluruh arena gempar. Beberapa orang yang tidak tahu, bahkan lebih terkejut lagi. Gila. Apa aku tidak salah dengar? Bukan. Aku pernah dengar tentang dia. Bukankah pemuda itu yang memiliki bakat pengendali hewan tingkat SSS? Gagak emas berkaki 3 itu apa? Hihi. Hewan ganas rendahan, kan? Tidak aneh kalau namanya aneh-aneh. Katanya si tingkat B. Tapi itu kan cuma tingkatan setelah dikontrak. Pada akhirnya, yang rendahan tetap saja rendahan. Memangnya kenapa kalau diberi label SSS? Kenapa? Dia mengontrak hewan ganas rendahan. Siapa juga yang tahu? Bakat pengendali hewan tingkat SSS mengikat kontrak dengan seorang gadis bergaris keturunan hewan ganas rendahan. Apa otaknya sudah kemasukan air? Berbeda dengan keributan di arena penonton. Kursi penonton mewah justru sunyi senyap seperti kuburan. Wakil Ketua Kota Liu. Sebenarnya apa yang terjadi? Wajah Lu Zhengming terlihat muram, seolah-olah bisa meneteskan air. Dia menatap Liu De. Tatapannya dingin sedingin es. Seorang jenius dengan bakat penjinak binatang buas tingkat SSS. Bukan hanya untuk seluruh negeri, bahkan untuk seluruh aliansi. Adalah eksistensi yang sangat berharga. Tapi sekarang, malah disia-siakan. Hanya untuk mengikat kontrak dengan seekor binatang buas berkualitas rendah. Amarah Lu Zhengming meledak. Dia menatap tajam ke arah Liu De. Aku juga tidak tahu. Saat ini, Liu De merasa benar-benar sangat dirugikan. Beberapa hari ini dia sibuk mempersiapkan penyambutan Komandan Lu. Mana mungkin dia pernah dengar kalau di kota mereka muncul seorang jenius yang bahkan mengikat kontrak dengan seekor binatang buas berkualitas rendah. Sebenarnya, ini juga bukan salah Liu De. Ada putrinya yang diam-diam melakukan trik licik. Ditambah lagi kepala sekolah dari sekolah Tianyi yang menyembunyikan dan tidak melaporkannya. Ditambah lagi dia memang tidak punya banyak waktu. Dengan semua hal yang menumpuk ini, wajar saja kalau dia tidak tahu. Aku akan coba menelepon untuk bertanya. Liu De dengan buru-buru dari dalam sakunya mengeluarkan ponselnya. Tidak perlu. Ucap pria tua itu. Anak itu menggunakan kontrak setara. Dia sudah tidak bisa menandatangani kontrak lain lagi. Seorang penjinak binatang buas. Seumur hidupnya hanya bisa menandatangani satu kontrak setara dengan satu gadis binatang buas. Jadi, sudah terlambat. Tentu saja. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa cara khusus. Aku akan mencari cara. Mendengar perkataan Liu De, wajah wakil komandan Lu menjadi dingin. Bertanya pada Liu De, cara apa yang kau pikirkan? Orang-orang yang ada di sini, semua tahu dengan jelas. Membunuh orang itu. Kali ini, Liu De terdiam. Sebenarnya, mengorbankan seorang wanita untuk mendapatkan seorang jenius yang hebat. Terlebih lagi, seorang jenius tak tertandingi dengan bakat penjinak binatang tingkat SSS. Ini adalah pertukaran yang tidak merugikan. Menyadari niat Liu De, Lu Zhengming langsung murka dan memperingatkannya dengan tegas. Coba saja kalau kau berani. Aku sama sekali tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi di distrik yang berada di bawah pengawasanku. Ini juga dilarang keras oleh hukum aliansi. Ini, meskipun hukum aliansi melarangnya, tapi berapa banyak negara yang akan mematuhinya? Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Bahkan jika memiliki senjata nuklir, nilainya tidak sebanding dengan seorang penjinak binatang tingkat SSS. Jadi, demi mendapatkan kekuatan, apa saja yang telah dilakukan oleh setiap negara secara diam-diam, semua orang tahu dengan jelas. Tetapi hal semacam ini bagaimanapun juga tidak seharusnya dibicarakan secara terang-terangan. Ini akan membuat masyarakat yang sudah susah payah menjadi stabil, mengalami gejolak. Sebenarnya, selama belasan tahun ini, organisasi ekstrem mulai bermunculan satu persatu, menentang kontrak dari zaman kuno, menentang kontrak, tidak mau terikat oleh kontrak. Teringat akan, sebagian besar tokoh berpengaruh di distrik utara Daxia mereka, dengan tegas menentang hal semacam ini. Wajah Liu De menunjukkan keraguan. Akhirnya dia menghela napas. Aku mengerti. Penjinak binatang tingkat SSS. Terlalu banyak pihak yang terlibat. Ini bukan sesuatu yang seharusnya dia campuri. Di permukaan kelihatannya tenang dan damai. Padahal sebenarnya sudah lama ada arus bawah yang bergejolak. Hanya saja, orang selevel dia tidak bisa melihatnya. Sama seperti kakek tua yang ada di hadapanku ini. Apakah dia benar-benar kebetulan datang ke sini? Mana mungkin ada hal yang sekebetulan ini? Perlu diketahui, Daxia memiliki ratusan kota penting. Orang selevel ini bisa-bisanya datang ke kota ini. Pandangan Liu De tertuju pada pemuda yang ada di arena. Ngomong-ngomong, putrinya itu tadinya adalah pacar pemuda itu. Melihat keadaannya sekarang,
Mereka sepertinya sudah putus. Tidak perlu dipikirkan lagi. Itu pasti salah putriku juga. Dia tahu sifat putrinya. Beberapa tahun ini karena dia terlalu lama dimanjakan. Sudah waktunya untuk sedikit didisiplinkan. Tidak peduli bagaimana masa depannya. Masalah pelik ini, lebih baik jangan ikut campur jika bisa. Dalam hati Liu De, diam-diam mengambil keputusan. Di arena penilaian, seekor beruang raksasa dengan tubuh yang sangat besar, dan dua monster bertubuh manusia dengan kepala ular. Tubuh mereka sangat besar. Sepasang mata ular mereka memancarkan cahaya hijau. Saat kedua monster itu keluar, seluruh penonton terkejut. Sialan, ini kan ronde ke-7. Kenapa jadi ada tambahan satu? Sialan, rasakan. Siapa suruh dia menyia-nyiakan bakatnya seperti itu? Seharusnya tingkat kesulitannya langsung dibuat paling tinggi. Hahaha, aku tebak sekarang dia pasti menyesal. Kenapa juga mengikat kontrak dengan gadis keturunan monster buas yang kuat? Bunuh, bunuh, bunuh. Aku mau lihat darah bertumpahan. Rasakan. Mungkin asosiasi Master Monster saja sudah tidak tahan melihatnya. Bakat yang luar biasa. Tapi disia-siakan begitu saja demi wanita. Bunuh mereka semua. Di atas arena, aku melihat beruang yang berjalan keluar itu. Dan hanya tersenyum tipis. Lalu aku menatap Qin Shui. Apa kamu takut? Tidak takut, ucapnya. Qin Shui melangkah ke depan. Tapi aku bisa melihat tangannya bergetar. Namun, walaupun begitu, dia sama sekali tidak mundur. Kak Qin. Biar aku yang melindungimu. Qin Shui. Kamu harus ingat, kamu itu lebih kuat dari monster buas manapun. Kamu harus lebih percaya diri. Aku pun maju. Memegang tangan mungil Qin Shui yang gemetar. Sambil tersenyum aku berkata, kalau kamu takut, kamu boleh mundur kapanpun kamu mau. Aku yang akan melindungimu. Aku belum jatuh serendah itu, sampai harus memaksa seorang gadis untuk melindungiku. Seorang master monster. Dan gadis monster buasnya pada dasarnya adalah satu. Aku tidak akan mundur. Mendengar perkataanku, tangan Qin Shui yang tadinya gemetar, perlahan-lahan kembali tenang. Sorot matanya juga menjadi lebih mantap. Dia memang punya pendirian yang begitu kuat. Tidak mau kalah. Sekarang seperti ini. Di masa depan juga akan seperti ini. Bagus sekali. Melihat penampilan Qin Shui, aku mengangguk. Lalu berbalik. Pandanganku tertuju pada kedua monster itu. Aung, aung. Kedua monster itu langsung mengaum keras. Mata mereka menunjukkan niat membunuh yang kuat. Aku tidak bergerak. Membiarkan mereka mengaum. Sosokku tetap diam di tempat. Melihatku tidak bergerak. Kedua monster itu langsung mengaum dan menerjang ke arahku. Kecepatan mereka sangat tinggi. Disertai suara siulan tajam yang membelah udara. Menerkam ke arahku. Aku juga tidak bergerak. Aku percaya pada Qin Shui. Sama seperti Qin Shui yang percaya padaku. Hai. Si jenius tingkat SSS itu. Apa dia syok sampai bengong? Sama sekali tidak bergerak. Menurutku sih begitu. Bukan. Dia mungkin karena kemarin terlalu banyak menghabiskan energi. Sekarang jadi kehabisan tenaga. Hahaha. Tepat saat para penonton di panggung tinggi menertawakannya. Mereka melihat sebuah pemandangan yang menjungkir balikan pemahaman mereka. Pada saat ini, saat monster itu berjarak 1 zang dariku, sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Satu pukulan mendarat di atas kepala monster itu. Kepalan tangannya mungil. Terlihat lemah dan tak berdaya. Memukul di atas kepala beruang itu. Terdengar sebuah suara. Mereka melihat dengan jelas. Kepala monster itu meledak. Cairan merah pekat menyembur ke segala arah. Menodai lengan putih bersih sang gadis. Sementara monster yang satunya juga ikut terlempar ke belakang. Jatuh terhempas ke tanah. Kemudian, sebuah bayangan hitam menyerang. Begitu tinjunya mendarat, kepalanya pun meledak. Kepala kedua monster itu hancur berkeping-keping. Darah segar mengalir deras. Seolah-olah ada bom yang dipasang di dalam kepala kedua monster itu. Lalu meledak begitu saja. Pemandangannya sungguh mengerikan. Angin berembus pelan, membuat daun panjang bersayap bulu hitam milik gadis itu sedikit berkibar. Indah laksana kupu-kupu yang membentangkan sayapnya di udara. Namun, penuh dengan aura berbahaya. Sepasang mata emas gadis itu menatap dengan dingin, memandangi monster yang tergeletak. Tak ada sedikit pun rasa kasihan atau iba di wajahnya. Percikan darah mewarnai merah kepalan tangan Qin Shui yang putih bersih. Darah yang berceceran di wajahnya membuat Yue Qin Shui terlihat semakin memesona. Bagaikan sosok yang melangkah keluar dari dalam lukisan, membuat siapapun yang melihatnya merasa gentar. Sikapnya sebelum dan saat bertarung benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Seketika, seluruh arena menjadi hening. Semua orang membelalakan mata menatap ke arah panggung, seolah ingin mengabadikan pemandangan ini selamanya. Bahkan orang yang paling bodoh sekalipun bisa merasakan betapa dahsyatnya kekuatan kedua monster itu. Tapi monster yang begitu kuat, justru kepalanya hancur lebur oleh satu pukulan dari seorang gadis kecil. 2 pukulan. Hanya dengan 2 pukulan, dia menghabisi 2 monster. Dan itu adalah pembunuhan instan. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Membuat orang tidak bisa mempercayainya. Di bawah panggung, para penonton berteriak histeris. Ini, bagaimana mungkin? Ini bukan ilusi. Ini nyata. Mereka ini monster buas rendahan. Bagaimana mungkin? Gadis kecil ini adalah monster buas rendahan. Kenapa dia bisa mengalahkan monster liar tingkat 1 dalam sekejap? Ini monster buas rendahan. Kuat sekali. Astaga. Apa dia ini masih manusia? Bukan. Itu bukan kekuatan biasa.
Di dalamnya dialiri api. Ada orang yang bermata jeli, mengenali kekuatan telapak tangan itu. Bahkan Liu De, seorang pakar tingkat 3, tidak bisa melihat keanehan dari pukulan itu. Di matanya, dalam pukulan itu, selain kekuatan aneh yang mengerikan, tidak ada apa-apa lagi. Benar. Lu Zhengbing mengangguk, memadamkan api, lalu menyuntikkannya ke tubuh musuh melalui pukulan. Kemudian melalui suhunya, membuat darah di dalam tubuhnya mendidih, menguap, dan menghasilkan uap yang memuai, hingga akhirnya mencapai ledakan yang mengerikan. Karena terlalu sulit dipercaya, Lu Zhengbing meminta konfirmasi kepada gurunya. Guru, menurut Anda, apakah yang kukatakan ini benar? Kalau gadis dengan garis keturunan monster buas kelas S yang melakukan hal ini, dia masih bisa sedikit memahaminya. Bagaimanapun juga, ternyata ada kemungkinan seperti ini. Tetapi seorang gadis dengan garis keturunan monster buas berkualitas rendah, tidak buruk. Pria tua itu mengangguk. Pujinya, untuk mencapai pengendalian api yang begitu presisi, gadis itu mungkin memiliki bakat di atas tingkat S. Dalam hal pengendalian api, ini, bagaimana ini mungkin? Mata Liu De dipenuhi keterkejutan. Dengan wajah tak percaya. Tunggu. Pengendalian api tingkat S. Itu adalah bakat yang hanya bisa dimiliki oleh gadis dengan garis keturunan monster buas tingkat S. Liu De saat ini benar-benar kehilangan ketenangannya sebagai wakil penguasa kota. Lagi pula, semua ini terlalu sulit untuk dipercaya. Bagaimana mungkin itu muncul pada seorang gadis kecil dengan garis keturunan monster buas berkualitas rendah? Kalau ini memang benar, bukankah bakatnya itu terlalu luar biasa? Lu Zhengbing ragu sejenak, lalu menjawab, tidak ada yang tidak mungkin. Kau harus ingat, penjinak buasnya adalah tingkat SSS. Maksudmu karena dukungan dari bakat penjinak buas tingkat SSS? Bukan tidak mungkin. Lu Zhengbing mengangguk, dan juga, Lu Zhengbing, ada yang kamu lewatkan. Saat gadis kecil itu melayangkan pukulannya, tidak ada sedikit pun api yang terlihat di luar. Jadi, sangat mungkin gadis kecil ini memusatkan apinya di lengannya, di dalam kepalan tangannya, lalu melepaskannya saat memukul. Kali ini, giliran Lu Zhengbing yang terkejut. Lagi pula, untuk bisa melakukan hal itu, selain pengendalian api, dia juga harus tidak terluka oleh apinya sendiri. Memikirkan hal ini, Lu Zhengbing bahkan tidak berani memikirkannya lagi. Tapi, jenius seperti ini, aku, Lu Zhengbing, akan melindunginya. Lu Zhengbing berpikir dalam hati. Memangnya kenapa kalau dia monster buas rendahan? Selama dia punya kekuatan, aku tidak peduli. Sayang sekali. Kalau saja dia mengikat kontrak dengan gadis monster buas tingkat SS ke atas, pencapaiannya pasti tidak akan terduga. Liu De menghela napas. Dengan bakat seperti itu, di masa depan, dia akan menjadi petarung terhebat. Pasti ada tempat untuknya. Bahkan mungkin bisa mencapai alam suci yang legendaris itu. Itu juga mungkin terjadi. Pria tua di sampingnya mengelus janggutnya, sambil berpikir, monster buas rendahan, ya. Gadis yang sangat beruntung. Tidak kusangka ada penjinak binatang tingkat SSS yang rela melepaskan bakatnya demi mengikat kontrak denganmu. Coba saja cucuku punya keberuntungan seperti ini juga. Teringat akan cucunya, perutnya yang seperti lubang tanpa dasar itu. Dia pun merasa pusing. Tapi, mau bagaimana lagi, dia kan cucuku sendiri. Aku hanya bisa memanjakannya. Karena itu, aku sama sekali tidak boleh membiarkan orang lain tahu. Dia adalah satu-satunya cucuku. Melihat binatang liar yang telah dihancurkannya hingga berkeping-keping, Yue Qingshui menatap kepalan tangannya sendiri. Tidak kusangka, aku ternyata punya kekuatan sebesar ini. Punya daya hancur sebesar ini. Padahal ini hanyalah jurus yang kupikirkan secara iseng. Aku hanya memasukkan api yang kuciptakan ke dalam tubuh lawan, lalu menguap, dan mengeluarkan asap. Aku tidak menyangka akan memberikan efek seperti ini. Persis seperti kembang api, Qingshui menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk mengelus pipinya. Dengan ekspresi terpesona, indah sekali. Darahnya mekar seperti kembang api. Aku berjalan mendekat. Setelah melihat ekspresi Qingshui yang terhanyut, aku berhenti sejenak. Qingshui, kamu hebat sekali. Lalu aku mengacungkan jempol kepada Qingshui. Aku memuji Qingshui dengan tulus. Dalam pertarungan pertamanya, dia bisa melakukannya dengan begitu hebat. Selain kekuatannya sendiri, dia juga punya bakat bertarung yang tiada tara. Atau mungkin, Qingshui yang ada di hadapanku ini benar-benar terlahir untuk bertarung. Enggak, kok. Wajah Qingshui sedikit memerah. Dia menjawab dengan suara pelan dan malu-malu. Namun, ada sedikit nada gembira dalam suaranya. Dia bukanlah orang yang tidak berguna. Jurus sehebat ini, bagaimana kalau kita beri nama? Aku mengusulkan kepada Qingshui. Ini bukan berarti aku bersikap kekanak-kanakan. Di dunia ini, teknik khusus seperti ini biasanya diberi nama, supaya, saat sang penjinak makhluk buas memberi perintah, bisa lebih mudah. Dan juga agar gadis yang bertugas bertarung, bisa tahu lebih jelas apa yang harus dia lakukan. Semuanya kuserahkan pada kakak Qin. Ucap Qingshui dengan malu-malu dan wajah memerah. Sama sekali tidak terlihat sifat dinginnya saat bertarung. Kalau begitu, kita namai saja Bian. Darahnya mekar seperti bunga lili, meledak hingga merekah. Anehnya, aku sama sekali tidak merasa jijik. Malah, aku merasa ini cukup romantis. Aneh. Apa aku punya kepribadian seperti ini sebelumnya? Saat mereka sedang asyik mengobrol, satu persatu beberapa gorila perkasa sudah keluar. Yue Qingshui dengan bersemangat maju ke depan. Lalu, hasilnya masih sama saja.
Satu pukulan untuk satu lawan. Siapapun yang terkena pukulannya, darah akan meledak dari dalam tubuhnya dan menjadi gumpalan daging. Tentu saja ada pengecualian, tapi sangat jarang. Kecerdasan monster-monster ini luar biasa. Mereka tahu tidak akan menang, jadi mereka langsung kabur. Tapi di panggung sekecil ini, memangnya mereka bisa lari kemana? Yue Qingsui dengan bakat bertarungnya yang luar biasa, sama sekali tidak membutuhkan perintah dariku. Sendirian, dia langsung menyapu bersih seluruh arena. Sementara itu di atas panggung, para penonton sudah mati rasa. Gila. Pertarungan macam apa ini sebenarnya? Hampir sepenuhnya berat sebelah. Bukan. Ini bukan pertarungan biasa, melainkan pertarungan antara seekor monster buas dengan sekawanan anak domba. Bukan. Ini sama sekali bukan pertarungan antara manusia dan monster buas. Dia itu iblis. Dia itu setan. Sebenarnya bakat macam apa yang dimiliki Beastamer ini? Ini sih terlalu kuat. Sayang sekali. Kalau saja dia mengikat kontrak dengan monster buas tingkat tinggi, masa depannya pasti akan sangat cerah. Bocah sialan ini benar-benar tidak menghargainya. Benar sekali. Dia mengerikan sekali. Dia benar-benar membunuh keenam monster buas itu dalam sekejap. Tidak. Ini bukan manusia. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan orang dengan garis keturunan monster buas tingkat S juga tidak bisa menjamin bisa melakukan hal ini. Melihat satu persatu monster buas dibunuh dalam sekejap, Liu Ruyan mengepalkan tinjunya. Wajah Sulin pucat pasi. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak menyangka kekuatanku sudah sekuat ini. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dan yang lebih tidak dia duga adalah dirinya ternyata telah memprovokasi lawan yang begitu mengerikan. Monster macam apa ini? Bagaimana cara melawannya? Dia seolah-olah melihat masa depan di mana dirinya dihancurkan dengan satu pukulan. Kenapa kamu panik? Bukankah kamu bilang punya cara rahasia? Liu Ruyan meliriknya. Anak orang kaya yang tidak berguna ini. Benar-benar. Selain punya sedikit uang, dia sama sekali tidak ada gunanya. Tapi, Shulin tampak sedikit ragu. Kalau aku bertindak terlalu jauh, bisnis keluarganya pasti akan terkena dampaknya. Lagi pula, keluarganya itu punya banyak uang. Bukan kekuasaan. Tapi apa? Cuma segini saja kemampuanmu, ucap Liu Ruyan dengan tatapan meremehkan. Kalau kemampuanmu hanya segini, maka aku harus mempertimbangkan lagi tentang masalah penandatanganan kontrak denganmu. Jangan. Ik Shulin panik. Dia sudah berjanji pada ayahnya kalau dia pasti akan mendapatkan Liu Ruyan, wanita dengan garis keturunan monster buas level S ini. Karena itu, ayahnya bahkan memberinya sejumlah dana. Yang terpenting adalah, uangnya sudah hampir habis. Kalau dia masih belum berhasil membuat kontrak dengan Liu Ruyan, posisinya di dalam keluarga akan terancam. Shulin menggetakkan giginya, mengeluarkan ponselnya, lalu melakukan panggilan. Melihat saat ini, Shulin yang sedang menelepon, Liu Ruyan menyeringai dingin. Hanyalah sampah yang tidak punya otak. Asalkan aku menggerakkan jariku sedikit, dia akan mengibas-ngibaskan ekornya kepadaku. Sedangkan soal kontrak, tentu saja dia tidak akan membuat kontrak dengan sampah seperti itu. Minimal harus level S. Tentu saja, level SS akan lebih baik lagi. Begitu memikirkan ini, Liu Ruyan jadi teringat dengan si sampah itu. Kalau bukan karena dia tidak mau membuat kontrak denganku, untuk apa aku pusing memikirkan soal partner kontrak? Pada saat ini, di kursi penonton, beberapa orang yang namanya kuingat, seluruh tubuh mereka mulai gemetar. Saat ini, mereka baru menyadari, apakah mereka sudah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya diganggu. Satu persatu dari mereka sangat menyesal. Kalau tahu akan jadi begini, mereka pasti tidak akan datang untuk memprovokasi. Bagaimanapun juga, dia adalah sosok mengerikan yang bisa membunuh monster buas tingkat 1 dalam sekejap. Mereka sudah bisa membayangkan adegan saat kepala mereka sendiri pecah. Dalam situasi seperti itu, sekalipun para staf bergerak dengan cepat, akan sangat sulit untuk menyelamatkan mereka. Dan pada saat ini juga, arena ujian di bawah pembantaian cepat King Shui. Babak sudah sampai di babak ke-12. Dan kali ini yang perlahan keluar dari gerbang ternyata adalah monster tingkat 2. Begitu monster itu muncul, sontak membuat para penonton menggila. Tingkat 2. Ini bukan tandingan untuk orang yang baru bangkit kekuatannya. Bahkan si gadis monster buas dengan bakat tingkat S sekalipun tidak akan bisa menghadapinya secara langsung, kan? Karena kemunculan monster tingkat 2 membuat seluruh alun-alun menjadi gempar. Terlebih lagi, orang-orang yang memprovokasiku menjadi sangat gembira. Ini adalah monster buas tingkat 2. Kekuatannya setara dengan monster buas tingkat SS. Monster buas tingkat 2. Bocah ini pasti akan mati. Hahaha. Habislah sudah anak itu. Semua orang merasa sangat gembira. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat orang yang mereka benci menderita. Apalagi orang jenius seperti dia. Monster buas tingkat 2. Kekuatannya setara dengan jenius tingkat SS. Lawan sekuat ini sama sekali bukan tandinganku yang sekarang. Di kursi penonton VIP, Komandan Lu mengerutkan kening. Dia menatap Liu De di sampingnya. Babak ke-12 di tempat kalian ini memangnya sesulit ini? Padahal, perbedaan antara tingkat 1 dan tingkat 2, meskipun tidak seperti langit dan bumi, tapi perbedaannya sangatlah besar. Tanpa keadaan khusus, akan sangat sulit untuk menang lawan level yang lebih tinggi. Terlebih lagi, dia yang ada di arena sekarang baru saja bangkit kekuatannya. Seorang anak yang bahkan belum mencapai kekuatan tingkat 1. Ini benar-benar terlalu sulit. Meskipun, selama pekan ujian Letnan Kolonel,
Untuk menghadapi para jenius yang tak tertandingi, memang akan digunakan monster buas tingkat 2. Tapi biasanya itu ada di level terakhir. Padahal ini baru level 12. Aku akan memeriksanya sekarang juga. Hentikan. Liu De bercucuran keringat. Hatinya terasa getir. Kenapa semua hal buruk hari ini terjadi di waktu yang bersamaan? Sialan. Jangan sampai dia tahu siapa pelakunya. Kalau tidak, akan kuberi dia pelajaran. Berani-beraninya dia berbuat curang di ujian semacam ini. Benar-benar cari mati. Tidak perlu. Anak-anak itu bisa menanganinya. Kita lihat saja. Lu Zhengming tersenyum. Menatap kedua orang di bawah dengan sangat puas. Untuk menghadapi para jenius, kau tidak boleh menggunakan cara-cara curang. Sama halnya, menguji seorang jenius juga harus seperti itu. Tingkat 2 adalah batasnya. Untuk menguji batas kemampuan seorang jenius, biar kulihat kekuatan kalian. Pria tua itu melirik ke bawah panggung. Alisnya yang tadinya santai, tanpa sadar langsung berkerut. Kedua anak itu, kekuatannya mungkin lebih hebat dari yang dia duga. Monster roh tingkat 2, penguasa api. Melihat ini, aku tidak merasakan sedikit pun kepanikan. Karena yang datang kali ini adalah sosok yang seluruh tubuhnya diselimuti api. Penguasa api dalam arti yang sebenarnya. Dia adalah sejenis makhluk elemen. Tapi, kebetulan sekali, justru api adalah hal yang paling tidak kami takuti. Groar, penguasa api tingkat 2 itu meraung. Sayap di punggungnya mengepak dengan ganas. Gumpalan api menyembur keluar dari tubuhnya, melesat menerkam ke arah King Shui yang ada di darat. Serangan dari monster buas tingkat 2. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan petarung terkuat peringkat SS sekalipun sepertinya juga tidak akan sanggup menahannya. Api yang membakar membuat suhu di sekitarnya langsung naik drastis. Gelombang hawa panas datang silih berganti. Sedangkan bagiku yang memiliki pertahanan terhadap api, ini tidak lebih dari hembusan angin saja. Qing Shui melihat api datang menyerangnya. Tatapan matanya menjadi tajam. Sosok Qing Shui tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Lalu sedetik kemudian muncul di hadapan sang penguasa api. Api di sekujur tubuh penguasa api membesar. Tepat saat semua orang mengira Qing Shui akan ditelan oleh api, terlihat Qing Shui mengulurkan tangannya. Api yang tadinya menyerang membentuk sebuah cambuk panjang, terkumpul di tangannya. Whoosh! Qing Shui mengayunkannya dengan kuat, membawa api yang berkobar-kobar, mencambuk tubuh penguasa api tingkat 2 dengan keras. SSSTT. Apinya terpencar karena dicambuk. Buset! Apa-apaan ini? Orang-orang di kursi penonton sangat terkejut. Ternyata bisa begitu? Langsung mengendalikan api. Apalagi api dari tubuh penguasa api. Merebut hak kendali atas apinya. Pria itu memucek-mucek matanya. Apa aku salah lihat? Nenggak. Kamu nggak salah lihat. Aku juga lihat, kok. Bukan begitu. Katamu ini garis keturunan monster buas rendahan. Kendali api penguasa api tingkat 2 setidaknya ada di peringkat B. Itu artinya, kendalinya ada di peringkat A atau bahkan di atasnya. Sialan. Aku bisa gila. Bukan. Apa kalian lupa? Tingkat bakat master monsternya adalah SSS. Artinya, ini adalah hasil setelah diperkuat. Benar. Pasti seperti ini. Mereka sama sekali tidak percaya. Garis keturunan monster buas berkualitas rendah punya bakat di atas tingkat A. Iri sekali. Entah juga. Apa ya bakatnya? Seingatku namanya, sumber dari segalanya. Apa itu? Penjelasannya tidak jelas sekali. Siapa yang tahu? Hal semacam ini biasanya selain orangnya sendiri, tidak akan diberitahukan kepada orang lain. Slat. Satu cambukan lagi mendarat, membuat sang penguasa api hancur berkeping-keping. Zest. Qing Shui mengibaskan cambuk di tangannya, mencabik-cabik penguasa api tingkat 2 berkali-kali. Monster tingkat 2 di hadapannya benar-benar lemah seperti bayi. Sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Kuat sekali. Para murid di bangku penonton serentak berdiri. Mata mereka terbelalak. Dengan wajah terpana menatap pertunjukan Qing Shui di arena. Bola mata mereka hampir copot. Ini monster berkualitas rendah. Ada yang tidak beres. Aku tadi jelas-jelas melihat. Dia menggunakan jurus bakatnya. Mataku salah lihat kali ya? Ya ampun. Bagaimana mungkin? Bakat macam apa ini? Gila banget. Ini sudah keterlaluan gilanya. Semua orang terkejut. Sialan. Mana ada manusia yang bisa menguasai bakat seperti ini? Dasar monster. Bukan hanya mereka. Bahkan para petinggi itu juga tercengang oleh pemandangan ini. Bakat. Apa-apaan ini? Tunggu dulu. Bakat seperti ini mustahil pernah ku kenal. Jangan-jangan mereka menciptakannya sendiri. Sudahlah. Tapi gadis kecil ini terlalu mengerikan. SSS Truck. Qing Shui mengayunkan cambuk di tangannya. Satu cambukan demi satu cambukan. Dia terus mengayunkan cambuk di tangannya. Setiap serangannya dapat dengan mudah mencabik-cabik seekor monster, lalu menghancurkan organ dalam monster itu. Melihat aksinya, gadis ini terlalu hebat. Lu Zhengming hanya bisa mengaguminya. Dia sudah hidup begitu lama, tapi belum pernah melihat bakat seaneh ini. Bahkan Lu Zhengming pun tidak dapat memastikan bagaimana sebenarnya Qing Shui melakukannya. Wusha! Suara angin kembali terdengar. Cambuk di tangan Qing Shui langsung menembus dada monster itu. Kepala monster itu hancur, tubuhnya juga terlempar ke belakang. Qing Shui memegang cambuk panjang. Seperti tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua monster yang ada di sana, hampir semuanya jatuh ke tanah, dihabisi oleh Qing Shui. SSSSS. Semua orang terkesiap kaget. Slan Lord tingkat 2.
Ternyata hanya dalam beberapa menit, dibunuh oleh Qing Shui. Qing Shui terlihat masih sangat muda. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Hebat sekali. Gadis kecil ini benar-benar seperti mesin pembunuh. Lu Zhengming melihat penampilan Qing Shui. Dia pun membudu merasa kagum. Aku melihat pertarungan di atas arena. Wajahku pun tersenyum. Melawan titisan binatang buas kuno, yaitu gagak emas berkaki 3 dalam kekuatan api. Bukankah itu namanya cari mati? Saat ini, terjadi sebuah insiden. Gerbang yang tadinya hanya terbuka satu di setiap level, sekarang terbuka secara berurutan. Level ke-13. Monster tingkat 2. Ular piton raksasa berkepala 2. Level ke-14. Monster tingkat 2. Orang-orangan sawah yang mengerikan. Level ke-15. Monster tingkat 3. Harimau ganas berkepala 2. Level ke-16. Monster tingkat 3. Ular piton raksasa berkepala 3. Ke-17. Saat level ke-18 terbuka, semua orang tercengang. 2 monster tingkat 2. Ini sama sekali bukan tingkat kesulitan untuk ujian kelulusan sekolah menengah. Tingkat kesulitannya sudah setara dengan ujian kelulusan akademi. Di kursi penonton VIP, kali ini Lu Zhengming sudah tidak berminat untuk menguji lagi. Ini adalah tingkat kesulitan yang bahkan prajurit tingkat 3 pun tidak bisa melewatinya. Ini konyol sekali. Cepat, pergi periksa. Di mana letak kesalahannya? Kali ini Liu De tidak perlu diingatkan lagi. Segera menelepon. Hahaha. Mati kalian semua. Liu Ruyan tertawa menggila. Kemudian dia melihat ke arah Sulin. Sambil tersenyum berkata, kamu melakukannya dengan cukup baik, ya. Aku tidak menyangka anak orang kaya ini punya nyali juga. Berani-beraninya melakukan hal seperti ini. Kalau itu dia. Meskipun dia adalah putri wakil penguasa kota, dia tidak akan berani melakukan hal seperti ini. Campur tangan asosiasi penjinak binatang bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Tersebar di seluruh dunia, asosiasi penjinak binatang di berbagai negara sudah lama menjadi kekuatan yang bahkan tidak bisa diabaikan oleh aliansi. Bahkan dia mendengar ayahnya berkata, asosiasi penjinak binatang dalam beberapa tahun terakhir ini berniat melepaskan diri dari aliansi. Benar-benar mengerikan. Raksasa yang berani menantang aliansi. Bagaimanapun juga, itu bukan sesuatu yang bisa disentuh dengan mudah. Iya, Shulin berkeringat. Tapi ini bukan perbuatanku. Mana mungkin aku punya kemampuan seperti ini, yang sebelumnya masih tidak apa-apa. Keributan sebesar ini, sekalipun aku bisa melakukannya, aku juga tidak akan melakukannya. Ini terlalu mencolok. Ini jelas-jelas ingin membunuhku. Sebenarnya siapa pelakunya? Saat ini, Shulin bercucuran keringat dingin. Dia hanya berharap asosiasi penjinak binatang tidak menyelidiki dirinya. Wajah-wajah buas yang ganas memancarkan amarah yang meluap-luap. Sepasang pupil ular menatap Qing Shui dengan dingin. Busur listrik berwarna ungu menari-nari di matanya. Melihat sekelompok binatang buas, Qing Shui tanpa sadar ingin mundur. Tapi saat melihatku di belakangnya, dia malah maju selangkah. Dia sama sekali tidak akan membiarkan monster-monster ini menyentuh sehelai rambutku pun. Yo, aku melihat monster tingkat 3 yang keluar dengan ganas. Wajahku tampak serius. Tapi dalam hati aku sangat senang. Aku sedang butuh samsak tinju. Kalau begitu, ayo kita coba. Qing Shui, apa kau bisa bertahan selama 3 menit? Aku bisa, tidak peduli berapa lama pun. Wajah Qing Shui tampak tegas. Dia langsung menyetujuinya. Aku tidak akan membiarkan para monster ini mendekati kakian selangkah pun. Qing Shui tidak ragu-ragu, juga tidak bertanya kenapa. Mendengar perkataanku, dia langsung setuju begitu saja. Dan secara naluriah langsung bertindak. Api emas menyala dari tubuh Qing Shui. Gaun panjang dengan sayap hitam legam menutupi tubuhnya. Qing Shui menghadapinya sendirian. Busur listrik ungu di dahinya mulai bersinar, membuat kulitnya menjadi keras. Lapisan sisik ungu menutupi kulitnya, membuat hawa dingin sama sekali tidak terasa. Ini adalah zira sisik naga ungu. Pertahanannya sangat luar biasa. Bahkan aku pun akan kesulitan menembus pertahanannya. Selain itu, bakat elemen petirnya lebih kuat daripada monster sihir berelemen api. Dan juga elemen petirnya juga tidak biasa. Mungkin ini adalah bakat tingkat tinggi. Memang pantas disebut monster tingkat 3. Sungguh tidak bisa diremehkan. Pandangan semua orang terpusat pada Qing Shui. Aum. Ular piton raksasa berkepala 3 membuka mulutnya, mengeluarkan auman yang dalam berulang kali. Dari ketiga kepalanya, 2 kepala menyemburkan api yang membara, menerjang ke arah Qing Shui. 1 kepala mengembuskan kabut beracun, sedangkan kepala yang lainnya memuntahkan tombak es, menyerang ke arah Qing Shui. Sebuah kekuatan yang menghancurkan, turun dari langit. Begitu jatuh, pasti akan menciptakan lautan api. Aum. 3 makhluk hidup raksasa secara bersamaan melancarkan serangan ganas ke arah Qing Shui. Sebuah ekor yang tebal dan kuat, bagaikan sebuah cambuk, mencambuk dengan keras ke arah Yue Qing Shui. Seekor beruang raksasa setinggi lebih dari 3 meter. Sosoknya yang gesit, dengan taring dan cakar terhunus, mengentakkan satu kakinya ke tanah. Seluruh arena pun berguncang. Bahkan sebuah lubang yang dalam terbentuk di tanah. Setiap otot di tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan dan kecepatan, seolah-olah mampu merobek ruang, menghancurkan segalanya. Pada saat ini juga, naga sisik ungu tingkat 3, secara bersamaan memuntahkan busur listrik berwarna ungu, menggelegar ke arah Qing Shui. Jaring-jaring listrik yang berkilauan dengan cahaya biru turun dari langit, menyelubungi Qing Shui di dalamnya.
Cambuk api panjang di tangan King Shui terus diayunkan, menghancurkan jaring-jaring listrik yang berkilauan itu. Dia menghentakkan ujung kakinya, melayang di udara, menghindari jaring listrik itu. Sinar demi sinar petir ungu berjatuhan, menghancurkan seluruh area di sekitar King Shui hingga hancur berkeping-keping. Kaki King Shui menepak, sebuah kekuatan yang tak tertandingi, bangkit dari bawah telapak kakinya. Dengan satu langkah, tubuhnya berubah menjadi bayangan kabur, melesat di antara jaring listrik, mengulur waktu untukku. Sementara itu, aku juga tidak tinggal diam. Aku perlahan menutup kedua mataku, merasakan segala sesuatu di sekitarku. Di tengah kegelapan, titik-titik cahaya terus bermunculan. Titik-titik cahaya itu, bagaikan bintang-bintang di langit malam, mengelilingi diriku, berputar, lalu mendekat. Cahaya bintang itu mulai berkumpul membentuk sungai bintang, memadat di antara jari-jariku. Kemudian, aku teringat akan tanda ukiran itu. Setelah itu, aku mengulurkan tanganku. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar terus berkumpul ke arahku. Semakin lama semakin cepat, bagaikan sebuah pusaran. 7 binatang buas menerkam ke arah King Shui. King Shui menarik perhatian ketujuh binatang buas secara bersamaan. Dan pada saat itu juga, King Shui memanfaatkan kesempatan itu. Bug! Dia menghantam seekor monster dengan pukulannya. Krak! Tengkorak monster itu hancur. Darah merah segar berceceran di atas arena. Kekuatan dari satu pukulan ternyata bisa menghancurkan tengkorak monster dengan begitu mudah. Mengejutkan. SSCAC. Monster-monster lain yang melihat pemandangan ini langsung menerkam King Shui dengan membabi buta. Monster demi monster datang menerkam dari segala penjuru. Enyahlah. Duar. King Shui menghentakkan telapak kakinya dengan keras ke tanah. Tubuhnya melompat ke udara, memegang cambuk panjang di tangannya, terus melayungkannya. Cambukan demi cambukan, dia lecutkan ke arah monster-monster ini. Semburan darah menyembur keluar. Darah merah kental mewarnai salju putih di atas arena menjadi merah. Monster-monster itu menyerang King Shui dengan ganas. Mata mereka semua dipenuhi dengan kebencian. Aum. Auman kemarahan bergema di angkasa. Kecepatan serangan mereka semakin cepat. Kekuatannya semakin besar. Serangan kekuatannya mengerikan menghantam ke bawah. Dua. Tanahnya runtuh. Arenanya hancur. Batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya membentuk garis panjang di udara, berjatuhan ke arah King Shui. King Shui mengambil satu langkah ke depan. Sosoknya seperti hantu, menyelinap di antara monster-monster buas yang tak terhitung jumlahnya, memegang cambuk panjang di tangannya, dan melecutkannya ke arah mata monster-monster itu. Aktar. Cambuk itu mengenai bola mata mereka. Percikan api bermunculan. Tapi kekuatannya terlalu kecil, sama sekali tidak bisa melukai bola mata mereka, hanya meninggalkan beberapa goresan berdarah di mata mereka. Ini. Orang-orang yang menonton di samping semua membelalakan mata mereka. Tatapannya dipenuhi rasa ngeri. Gadis ini, sebenarnya seberapa kuat dia? Apa dia benar-benar hanya dari garis keturunan monster rendahan? Atau mungkin, seberapa luar biasanya bakat SSS dari masternya, sampai bisa bertarung dengan sekelompok monster tingkat 3? Tapi, cukup sampai di sini saja. Begitu pria tua itu selesai bicara, sekelompok monster mulai menangkap King Shui. Mereka saling bekerja sama. Selangkah demi selangkah, ruang gerak Yue King Shui perlahan-lahan dipersempit. Melihat monster-monster itu menerkam ke arahnya, di mata King Shui muncul ekspresi serius. Melihat gadis itu dalam kesulitan, para penonton tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arahku yang dari tadi hanya berdiri memejamkan mata. Melihatku hanya berdiri begitu saja, membiarkan rekannya dalam bahaya. Gila. Dalam situasi seperti ini, dia masih tidak mau menyerah. Hehe. Membiarkan ceweknya menahan sendirian di depan. Dia sendiri tidak perlu maju bertarung. Apa yang perlu dia panikkan? Benar-benar bukan laki-laki sejati. Cewek-cewek, nanti kalau kalian bertemu pria seperti ini, jauhi dia, ya. Hammer. Memangnya kenapa kalau punya bakat Master SSS? Meskipun aku mati, aku tidak akan pernah membuat kontrak dengannya. Gadis di bangku penonton itu mencibir. Apa yang kau lakukan di sini? Cepat hentikan pertarungannya. Melihat gadis yang berjuang hidup di antara kepungan monster, Lu Zhengming menatap Liu De di sampingnya dan berteriak marah. Seorang jenius yang langka. Apa harus dihancurkan begitu saja? Baik. Baik. Liu De melihat ponsel di tangannya, terus mengangguk. Tepat saat hendak berjalan keluar, tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria bertubuh besar masuk. Liu De baru saja akan berbicara, tapi setelah melihat orang yang datang, kakinya langsung lemas. Orang yang datang adalah dari distrik militer utara. Tim investigasi. Komandan Yang Zheng. Tidak perlu pergi. Ini aku yang menyuruh mereka melakukannya. Yang Zheng melirik Liu De, kemudian menatap Liu Zhengming, berkata dengan suara berat. Melihat orang yang datang, Liu Zhengming awalnya terkejut, lalu amarah memuncak di hatinya, bertanya pada Yang Zheng dengan suara keras. Kenapa? Yang Zheng mengangkat alisnya, berjalan maju. Setelah sedikit membungkuk hormat kepada orang tua itu, dia melihat ke bawah panggung. Apa kau tahu siapa pemuda itu? Seorang jenius dengan bakat master binatang tingkat SSS. Terus kenapa? Liu Zhengming tidak mengerti. Bukankah seharusnya kita melindunginya dengan baik? Dia malah menggunakan bakat SSS untuk mengikat kontrak dengan binatang buas seperti itu. Terbutakan oleh nafsu,
Semakin berbicara, Yang Zeng semakin marah. Volume suaranya perlahan meningkat. Benar-benar sia-sia. Langit memberinya bakat yang begitu bagus. Apa kau tahu? Dia bisa mati karena ini. Aku hanya ingin memberinya sedikit pelajaran. Bukankah dia master binatang dengan bakat tingkat SSS? Kesulitan seperti ini pastinya tidak akan jadi masalah untuknya. Tingkat kesulitan ini bahkan tidak bisa dilewati oleh master binatang buas tingkat 3. Kamu malah menyuruh seorang master binatang buas yang baru bangkit untuk melakukannya. Yang Zeng, waktu kekuatanmu baru bangkit. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa melewati rintangan binatang buas tingkat 2, kan? Tapi sekarang kamu malah menggunakan standar yang jauh melebihi standarmu untuk menilai orang lain. Apa kamu tidak merasa terlalu sombong? Sombong? Begitu, ya? Yang Zeng mengangguk. Sama sekali tidak karena ejekan Lu Zengming. Wajahnya menunjukkan perubahan sedikit pun. Justru karena saat itu aku tidak punya yang namanya bakat. Makanya aku jadi tahu betapa berharganya sebuah bakat. Aku maju selangkah demi selangkah. Berjuang selangkah demi selangkah. Membantai di medan perang. Membangun jasa. Demi mendapatkan posisiku yang sekarang. Namun, semua ini, bagi para jenius peringkat SSS itu, hanyalah sesuatu yang datang begitu saja. Karena itu aku iri. Tapi terhadap bajingannya menyia-nyiakan bakatnya di hadapanku ini. Yang ada hanyalah kemarahan. Dia akan mati. Kalau begitu, itu bukan urusanku lagi. Seandainya dia membuat kontrak dengan gadis bergaris keturunan binatang buas ganas tingkat S ke atas, hal seperti ini tidak akan terjadi. Lu Zengming menunjuk Yang Feng. Jarinya sedikit gemetar. Dasar orang gila. Wajah Lu Zengming penuh amarah. Dia menunjuk Yang Zeng dan membentak. Kalau sampai dia mati, urusan kita belum selesai. Seorang jenius dengan bakat luar biasa seperti ini, butuh berapa tahun untuk muncul satu orang sepertinya. Namun, wajah Yang Zeng justru menunjukkan penghinaan. Mati, ya. Mati saja. Dasar tidak berguna. Yang paling dia benci adalah orang yang menyia-nyiakan bakatnya sendiri. Jelas-jelas punya bakat SSS ini. Malah tidak memedulikan negara. Juga tidak memikirkan rakyat. Membuat kontrak dengan sampah berkualitas rendah. Hanya demi penampilan. Benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Dia adalah pengendali hewan buas dengan bakat tingkat SSS. Maka tunjukkanlah kekuatan tingkat SSS. Seharusnya dia menghadapi ujian tingkat SSS. Aku tidak peduli apa yang dia kontrak. Yang Zeng menatapku yang ada di bawah panggung. Matanya penuh dengan kekesalan. Kalau saja dia membuat kontrak dengan gadis dari garis keturunan hewan buas SSS yang sama. Kesulitan seperti ini mana mungkin jadi masalah baginya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Di Dacia kita ini, mana ada begitu banyak gadis dengan garis keturunan hewan buas tingkat SSS. Lu Zengming menatap pria tua di sampingnya. Menaruh semua harapannya pada sang guru. Guru, cepat katakan sesuatu. Hanya guru yang bisa membuat orang gila keras kepala ini menurut. Tingkat kesulitan seperti ini tidak mungkin bisa dilewati manusia. Pria tua itu mengulurkan tangannya. Menghentikan perkataan Lu Zengming. Tatapannya terpaku pada pemuda di bawah panggung. Apa kamu tidak lihat kalau pemuda itu masih belum menyerah? Tenang saja. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, aku akan turun tangan. Lu Zengming sangat terkejut. Yang Zeng tidak mau percaya. Dalam situasi seperti ini, selain menyerah, memangnya ada cara lain untuk menyelesaikannya. Sebelumnya, dia bilang asalkan membuat kontrak dengan tingkat SSS, maka bisa mengalahkan hewan buas tingkat 3. Itu benar. Tapi masalahnya, di negara ini mana ada sisa gadis hewan buas tingkat SSS untuk dikontrak oleh para pemuda. Paling tinggi level SS. Tapi tingkat SS pun tidak yakin bisa menang saat menghadapi seekor hewan buas tingkat 3. Apalagi dengan hewan buas tingkat 3 sebanyak ini. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sana. Mereka melihat, tanganku sepertinya sedang menggambar sesuatu. Melihat goresan gambar di udara, semua orang tampak bingung. Mungkinkah itu? Dia sedang membuat sketsa. Tanda roh. Lu Chengming bahkan mengangguk Mina lebih kagum. Di usianya yang masih sangat muda, tak disangka sudah bisa menggambar tanda roh. Sungguh bakat yang langka. Tanda roh, asalkan berlatih beberapa tahun. Kebanyakan orang bisa menggambarnya secara kasar. Di permukaan, Yang Zeng berkata begitu. Tapi di dalam hatinya, dia masih sangat terkejut. Dia pernah menyelidikinya. Master hewan buas tingkat SSS, saat aku masih kecil. Kedua orang tuaku tewas di perbatasan. Tempat tinggalku bahkan dipindahkan dari wilayah pusat. Sejak saat itu, aku hidup mengandalkan uang santunan. Masa penerimaannya baru saja berakhir baru-baru ini. Ini adalah peraturan aliansi. Karena saat ini, anak yatim piatu itu sudah berusia 16 tahun. Sudah memiliki kemampuan untuk hidup mandiri. Negara tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membesarkannya. Lalu, muncullah pertanyaannya. Seorang anak yatim piatu yang hidup mengandalkan uang santunan. Bagaimana caranya mempelajari pengetahuan yang hanya bisa dibeli dengan harga mahal? Yaitu pengetahuan seorang pengukir tanda. Terlebih lagi, buku hanyalah buku. Profesi tingkat tinggi seperti ini, tanpa bimbingan seorang guru, mustahil untuk bisa memulainya. Dan jika menyewa seorang guru, itu adalah pengeluaran mahal lainnya. Jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang anak yatim piatu. Memikirkan hal ini, dalam hati Yang Zeng, ada sebuah dugaan yang mengerikan. Seiring tanganku yang terus bergerak, garis-garis di udara sudah mencapai ratusan. Tingkat kerumitannya, seharusnya tidak mungkin bagi master binatang yang bahkan belum mencapai tingkat 1, untuk bisa menguasainya. Melihat ini, pria tua itu semakin mengerutkan keningnya. Tanda ukiran yang begitu rumit itu,
Seharusnya bukanlah tanda roh. Tanda roh dengan tingkat kerumitan seperti itu sama sekali tidak mungkin dibuat oleh pemuda di hadapannya ini. Garis-garis yang tadinya kabur, seiring dengan goresanku yang tak henti-hentinya, menjadi semakin jelas. Bukan, itu bukan tanda roh. Yang Zeng sangat terkejut. Itu tanda suci. Gelombang energi masih terus berlanjut, menyebar ke segala arah. Gelombang energi yang dahsyat, menyebar luas. Aura yang mengerikan menyebar keluar. Bahaya, semua orang terperanjat. Kekuatan macam apa ini sebenarnya? Hingga bisa menembus formasi sihir, dan berdampak pada mereka. Ini benar-benar di luar nalar. Ini serangan yang bisa dikeluarkan oleh Master Binatang yang bahkan belum mencapai tingkat 1. Gawat, orang-orang di kursi penonton menjadi pucat pasi. Kekuatan yang mengerikan sekali. Jangan-jangan kita akan mati saat ini. Semua orang hanya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Kulit kepala mereka merinding. Suhu di sekitar mereka, karena gelombang energi yang akan datang terus-menerus naik. Mereka seolah berada di dalam sebuah tungku pengukus. Tepat saat mereka berpikir akan mati, formasi sihir di sekeliling pada saat ini juga diaktifkan. Seketika menyelimuti seluruh arena, melindungi semua orang. Gelombang udara dengan kekuatan yang mengerikan, menabrak formasi sihir dengan keras. Untungnya, formasi sihir yang dipasang di arena penilaian bukanlah benda biasa. Di bawah hantaman gelombang udara dahsyat yang dilepaskan gagak emas berkaki 3, formasi itu masih tetap berdiri kokoh. Tepat saat semua orang berpikir begitu, formasi sihir itu muncul retakan. Ini, bagaimana mungkin? Melihat hal ini, semua orang sangat terkejut. Selama puluhan tahun, bukan, sejak cabang asosiasi Master Binatang Kota King Quan dibangun, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Bagaimana mungkin bisa muncul? Retakan, semua orang tidak bisa mempercayainya. Namun kenyataannya terjadi tepat di depan mata mereka, membuat mereka mau tidak mau harus percaya. Dan di saat mereka terkejut, retakan yang tadinya kecil, seperti jaring laba-laba, menyebar ke segala arah, seperti cangkang telur yang akan pecah. Pada saat ini juga, sebuah pusaran raksasa muncul entah dari mana. Lalu gelombang udara yang mengamuk itu ditelannya masuk. Formasi sihir beroperasi dengan sendirinya, dan mulai memperbaiki diri. Vio, semua orang di kursi penonton melihat ini, semuanya bernapas lega. Barusan itu benar-benar membuat mereka takut setengah mati. Mereka hampir mengira riwayatnya akan tamat. Di kursi penonton VIP, ekspresi semua orang tampak serius. Aku ingat lingkaran sihir ini. Meskipun ini diatur berdasarkan penilaian Letnan Kolonel, sedikit lemah, tapi tidak mungkin bisa dihancurkan oleh Beastamer yang baru bangkit, kan? Lu Zengming ragu sejenak, lalu menatap Liu De yang termangu di sampingnya. Bahkan jika itu adalah stigma natal, kekuatan ini terlalu luar biasa. Formasi sihir ini, bahkan oleh ahli tingkat 3 puncak pun, tidak mungkin bisa membuatnya retak sedikit pun. Liu De berbicara dengan gugup. Dia benar-benar ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi. Setidaknya, harus serangan dari ahli tingkat 4. Saat mengatakan ini, Liu De sendiri juga tidak percaya. Beastamer yang baru bangkit bisa mengeluarkan serangan setingkat ahli tingkat 4. Ini terlalu. Menyebutnya monster. Rasanya seperti terlalu memuji monster itu. Mendengar perkataan Liu De, Lu Zengming dan Yang Zeng semakin terkejut. Baru saja bangkit, dua orang yang bahkan belum mencapai tingkat 1, meledakkan kekuatan tempur tingkat 4. Bagaimana ini tidak membuat orang tercengang? Benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Bahkan jika bakat Beastamer SSS ditambah dengan gadis monster buas SSS melalui penguatan kontrak, mereka pun tidak berani bilang punya kekuatan ledakan seperti ini. Aku mau kedua orang ini. Lu Zengming tampak bersemangat. Bakat seperti ini. Memangnya kenapa kalau gadis itu adalah monster buas berkualitas rendah? Berbeda dengan semangat Lu Zengming, Yang Zeng justru menunjukkan ekspresi yang rumit. Yue Qingxue telah menyelesaikan semua level peringkat. Begitu suara itu terdengar, seluruh arena menjadi heboh. Mengejutkan semua orang. Bagaimanapun juga, ini adalah pencapaian yang hampir mustahil. Inilah yang disebut jenius sejati. Banyak orang yang terkejut. Sekarang, tidak ada lagi yang menatapku dengan pandangan mengejek. Yang ada hanyalah rasa hormat, serta rasa takut yang merasuk hingga ke tulang. Asal tahu saja, bahkan monster buas level SSS pun akan kesulitan menyelesaikannya secepat ini. Sekarang dia masih punya sisa tenaga. Benar-benar monster. Menyebutnya monster, itu sama saja menghina para monster. Tit. Saat ini, terdengar suara tit tanpa henti di dalam arena. Dan orang-orang itu adalah mereka yang namanya sudah kutandai. Saat ini mereka membuka ponsel mereka. Yang mereka lihat adalah permintaan pertarungan dalam ujian kelulusan. Orang yang pertama kali menerima undangan tidak bisa menolaknya. Jika tidak, nilai ujian mereka akan hangus. Peraturan ini dibuat untuk memberi pelajaran kepada para lulusan ini. Tentu saja, dalam latih tanding tidak diperbolehkan membunuh lawan. Ditambah lagi, setiap arena akan ada wasit tingkat 3 yang siap sedia untuk menolong. Tapi saat ini, melihat pemandangan seperti itu, orang-orang ini sama sekali tidak punya niat untuk latih tanding. Tidak mau. Aku tidak mau bertarung dengan monster seperti itu. Bisa mati. Mereka lari tunggang langgang. Tidak boleh membunuh orang. Bagi jenius tiada tara sepertinya, membunuh satu orang masih bisa dieksekusi. Wasit menyelamatkan orang. Melihat adegan tadi, mereka sama sekali tidak berpikir
kalau wasit tingkat 3 bisa menyelamatkan mereka. Terlebih lagi, jurus yang sebelumnya langsung menghancurkan kepala tingkat 1 itu. Jika terkena, kepalanya akan langsung hancur. Wasit mungkin bahkan tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Dan mereka pasti sudah tewas. Itu hanya tidak bisa lulus. Hanya ditunda 1 tahun saja. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk melawan monster seperti itu. Paling parah, ya, bertarung lagi tahun depan. Di kursi penonton VIP. Setelah pria tua itu berdiri dari kursinya, dia tidak duduk kembali. Matanya menatap kosong ke arah panggung. Pada pemuda yang penuh semangat itu. Dan dalam diam, air matanya mengalir. Changning, apakah kamu melihatnya? Dacia kita telah melahirkan seorang jenius tiada tara sepertimu lagi. Kali ini, model